Buka pintunya. Aku mau masuk ke rumahku, aku mau bicara. Ini rumahku, bukan rumah ibumu. Halo, selamat datang di pelabuhan jiwa Anda. Hari ini kita akan mendengar kisah seorang ibu mertua yang berkata, kalau kamu nekat pergi ke ibumu yang sakit itu, lebih baik kamu tidak usah kembali lagi ke sini. Dan aku, tanpa berpikir panjang, membeli sebuah rumah seharga 6 miliar rupiah di kompleks sebelah rumah mertuaku dan memboyong orang tuaku ke sana. Mengetahui hal itu, ibu mertuaku meledak dalam tangis amarah. Namaku Anissa Wulandari, usiaku 25 tahun, dan aku adalah anak tunggal. Di daerah asalku, di Yogyakarta, menjadi anak perempuan satu-satunya berarti orang tua tidak punya siapa-siapa lagi untuk bersandar selain aku. Ayahku, Heru Santoso, adalah pria yang tidak banyak bicara, tapi baginya, kehormatan dan harga diri adalah segalanya. Ibuku, Laraswati, adalah wanita yang lembut namun bijaksana. Ibu selalu menasihatiku, hiduplah dengan kebaikan, maka kebaikan akan kembali padamu. Tapi menjadi baik bukan berarti membiarkan orang lain menginjak-injak kepalamu. Keluarga kami sekilas tampak biasa saja, tapi orang tuaku telah mempersiapkan hari tua mereka dengan baik. Mereka memiliki beberapa bidang tanah dan tabungan yang cukup besar di bank. Berkat itu, aku bisa hidup tanpa perlu meminta-minta pada siapapun. Aku menikah dengan Dimas Suryo saat usiaku 28 tahun, dan pernikahan kami baru berjalan 6 bulan. Suamiku seorang insinyur, sifatnya tenang, dan hampir tidak pernah minum minuman keras. Saat kami masih pacaran, dia sering berkata, di rumah kita nanti, tidak akan ada yang berani menyakitimu, dan aku mempercayainya. Bagi seorang wanita, satu kalimat penuh keyakinan seperti itu sudah menjadi separuh dari ketenangan jiwa. Keluarga suamiku tinggal di Jakarta, di sebuah rumah pribadi 3 lantai. Rumah itu berdiri di ujung sebuah jalan yang lebar dan sunyi di sebuah kompleks elit, dengan tanaman rambat yang indah melilit di gerbangnya. Ibu mertuaku, Ratnasari, adalah seorang wanita berusia awal 50-an. Rambutnya selalu disanggul rapi, pakaiannya selalu licin tanpa celah. Di depan umum, bicaranya lembut dan penuh simpati, tapi di rumah, kata-katanya setajam silet. Kakak iparku, Maya, bicaranya cepat dan sangat tajam pengamatannya. Leluconnya, yang dilontarkan seolah tanpa sengaja, selalu mengandung duri. Di awal pernikahan, aku menetapkan prinsip untuk diriku sendiri. Aku adalah orang baru di sini, jadi jika aku ingin kedamaian, lebih baik aku menjadi penurut dan pendiam. Aku bangun pagi-pagi sekali, memasak nasi goreng untuk sarapan, membuat telur dadar, dan memasak soto ayam. Ibu mertua makannya sedikit, tapi setiap hidangan ia periksa seolah di bawah mikroskop. Suatu hari dia nyeletuk, di keluarga kami, masakannya lebih suka yang medok bumbunya. Ingat itu lain kali. Aku hanya menjawab, baik, Bu Ratna, dan tidak terlalu memikirkannya. Nasihat itu terdengar biasa, tapi seiring waktu, komentar-komentar biasa seperti itu berubah menjadi cara untuk mengendalikanku. Makan malam di rumah mertua terasa seperti rapat dewan direksi. Seolah ada aturan tak tertulis, siapa duduk di mana, hidangan mana yang disentuh lebih dulu, dan topik apa yang dibicarakan. Ibu mertua, yang duduk di kepala meja, akan memulai interogasinya di sela-sela makan. Jam berapa kamu berangkat kerja hari ini, dan jam berapa pulang? Bulan ini kirim berapa untuk orang tuamu? Aku nyaris tersedak potongan rendang. Sambil memaksakan senyum, aku menjawab, oh, semua aman terkendali, kok. Ibu tidak perlu khawatir. Ibu mertua meletakkan sendoknya dan mengetuk-netukkan kukunya di pinggir piring. Supaya ibu tidak khawatir, semuanya harus jelas. Di keluarga ini, menantu tidak bersikap abu-abu. Ketika seorang wanita menikah, dia menjadi bagian dari keluarga baru. Jangan lupakan pepatah, anak perempuan kalau sudah menikah itu, ibaratnya sudah menjadi milik keluarga suaminya. Saat itu, Maya, kakak iparku, melirikku sekilas dan tersenyum sinis. Anissa kan anak tunggal, di rumahnya pasti dimanja terus. Tidak apa-apa, di sini pelan-pelan juga akan belajar semuanya. Seluruh keluarga tertawa, dan aku ikut tertawa. Tapi tawa itu terdengar seperti ujian bagiku, seolah mereka mengetes apakah batas kesabaranku bisa dilewati. Suamiku, Dimas, menaruh sepotong daging di piringku dan berbisik, makanlah. Gestur kecil itu meyakinkanku saat itu bahwa suamiku ada di pihakku. Suatu Selasa malam, aku pulang lebih lambat dari biasanya karena terjebak macet parah. Begitu aku melangkahkan kaki ke dalam rumah, ibu mertua, tanpa bertanya apakah aku sudah makan, langsung menyerangku. Apa susahnya menelepon dan memberitahu kalau kamu akan terlambat? Aku mencoba menjelaskan alasannya dengan cepat, tapi ibu mertua mengerutkan kening. Rumah ini punya aturan. Seluruh keluarga menunggumu, kelaparan, hanya karena kamu. Kata-katanya seolah benar,
tapi nada bicaranya membuatku merasa seperti anak sekolah yang bersalah. Bahkan untuk menelepon orang tuaku pun tidak mudah. Suatu kali, setelah jam 8 malam, aku menelepon ibuku. Ibu mertua, tanpa mengetuk, masuk ke kamarku bersamaan dengan memutar gagang pintu. Suaranya pelan tapi tegas. "Kenapa kamu menelepon orang tuamu jam segini? Kamu sudah menikah. Utamakan urusan keluarga ini." Aku buru-buru mengakhiri panggilan dan berkata, "Iya, Bu Ratna. Tadi hanya ingin tahu kabar ibu saya." Ibu mertua menatapku dari atas ke bawah dan berkata tajam, "Apa yang terjadi di dalam rumah ini, jangan dibawa keluar." Aku terduduk di tepi tempat tidur. Ponsel di tanganku terasa panas. Aku teringat kata-kata ibuku di hari pernikahanku. "Jaga ucapan dan tindakanmu, tapi jangan pernah kehilangan harga dirimu. Sabar itu memang membawa ketenangan, tapi kalau kamu sabar menerima segalanya, orang akan menganggapmu lemah dan memanfaatkannya." Sejak saat itu, aku mulai memperhatikan semua aturan tak tertulis di rumah mertuaku. Setiap minggu, saat aku memberikan uang belanja, ibu mertua, sambil menerimanya, pasti bertanya, "Kenapa minggu ini boros sekali? Kamu beli apa saja?" Aku membuka tas belanja. Beberapa ekor ikan kembung untuk digoreng, 1 kilogram daging sapi untuk rendang, seikat bayam, sedikit jamur, dan beberapa buah tomat segar. Semuanya biasa saja. Ibu mertua memeriksa setiap item dan melontarkan komentar ringan namun menusuk. "Menantu itu harus pintar mengatur uang. Ini bukan supermarket tempat kamu bisa membeli semua yang kamu mau." Saat itu, dompet di tanganku tidak lagi terasa seperti milikku. Keesokan harinya, Maya menyodorkan satu set kosmetik mahal dan berkata dengan santai, "Anissa, coba deh. Kalau suka, nanti aku kasih diskon, khusus buat keluarga." Melihatku ragu-ragu, dia tersenyum dan menambahkan, "Oh ya, apapun yang kamu beli, semuanya harus transparan. Ibu kita paling menghargai kejelasan." Itu terdengar seperti lelucon, tapi dari caranya menekan kata transparan, aku sadar, di mata mereka, sejak awal aku adalah objek yang harus diawasi. Hanya karena aku seorang menantu. Di akhir pekan itu, aku menerima pesan dari ibuku. "Sudah sedikit lebih baik, tapi ibu kangen sekali sama kamu." Aku membaca kata-kata sederhana itu berulang kali, dan tenggorokanku tercekat. Aku membuka kalender, memperkirakan kapan aku bisa pulang ke Yogyakarta. Aku teringat sayur asem buatan ibu dan teh jahe sereh yang selalu diseduh ayah setiap malam. Aku belum melakukan kesalahan apapun pada mereka, belum berbuat sesuatu yang buruk. Hanya saja, sebuah pertanyaan mulai tumbuh di hatiku. Sampai sejauh mana kewajiban seorang anak bisa ditekan dengan dalih 2 kata, adat keluarga? Aku meletakkan ponselku dan, sambil menarik napas dalam-dalam, berjanji pada diri sendiri, sabar itu satu hal, tapi ada batas yang tidak akan kubiarkan mereka lewati. Pohon, jika dibengkokkan sesekali, akan lurus kembali. Tapi jika terus-menerus dibengkokkan, suatu saat ia akan lupa caranya berdiri tegak. Kamis pagi, aku bangun lebih awal dari biasanya. Di luar, gerimis turun. Hujan di kota besar hanya membuat aspal terlihat berkilau dan licin. Aku memasak sepanci besar soto ayam, menambahkan sedikit jahe. Cuaca terasa dingin dan lembab, dan aku pikir ibu mertua akan suka sup hangat. Sebagai menantu, aku berusaha mematuhi semua etika di meja makan, bersikap tidak mencolok, dan tidak memberi celah untuk dikritik. Tapi pagi itu, hatiku gelisah. Seolah ada kerikil kecil yang menggelinding di dalam. Pesan dari ibu kemarin tidak bisa hilang dari benakku. "Sudah sedikit lebih baik, tapi ibu kangen sekali sama kamu, kangen." Bagiku, seorang anak tunggal, kata-kata itu membawa tanggung jawab sebesar langit. Aku memutuskan untuk mengangkat masalah ini saat makan malam, ketika seluruh keluarga berkumpul. Ibu mertua, kakak ipar, suamiku, dan aku. Di atas meja ada rendang, tumis kangkung, dan acar timun. Setelah meletakkan sepotong rendang di piring ibu mertua, aku memulai dengan hati-hati, "Bu Ratna, bolehkah akhir pekan ini saya pulang sehari ke Yogyakarta? Ibu saya akhir-akhir ini kurang sehat. Saya ingin sekali menjenguknya." Kata-kataku, yang kucapkan nyaris berbisik, membuat ibu mertua meletakkan sendoknya dengan suara keras di atas piring. Suaranya tidak kencang, tapi cukup untuk membuat suasana di meja makan membeku seketika. "Pulang?" Ibu mertua menatapku tajam tanpa berkedip. "Baru menikah 6 bulan, tapi yang dibicarakan hanya rumah orang tuamu saja. Apa kata orang tentang keluarga kita nanti?" Aku bergegas menjelaskan. "Bukan begitu, Bu. Saya tidak akan sering-sering pulang. Hanya saja, ibu saya encoknya kambuh, kalau cuaca dingin begini beliau tidak bisa tidur. Saya hanya akan menemuinya sebentar dan langsung kembali." Maya, yang duduk di sebelahku, mendengus.
Suaranya manis seperti madu, tapi dingin seperti es. Anissa, kamu bicaranya memang manis, tapi sepertinya pikiranmu hanya ada di Yogyakarta terus. Apa ada yang kurang di rumah ini? Kenapa kamu bersikap seolah-olah di sini sesak dan sumpek? Aku menatap kakak iparku, berusaha tetap sopan. Maya, kamu salah paham. Aku hanya khawatir dengan ibuku. Ibu mertua melipat tangannya di dada dan bersandar di kursi. Siapa yang bilang tidak boleh khawatir pada ibu? Tapi kita harus tahu aturan. Kamu sekarang menantu di rumah ini. Akhir pekan adalah waktu untuk keluarga. Kalau di acara tahlilan atau arisan keluarga tidak ada menantunya, apa kata orang? Mereka akan bilang kita tidak bisa mendidik menantu, akan menunjuk-nunjuk kita. Kata-kata itu membuatnya likucut. Akhir pekan ini tidak ada tahlilan atau acara penting apapun di keluarga mereka. Tapi nada bicara ibu mertua seolah-olah aku wajib hadir di acara kenegaraan. Aku hanyalah dekorasi yang diperlukan untuk menjaga sopan santun. Aku mencoba menjawab setenang mungkin. Iya, Bu Ratna, jika memang ada acara penting, tentu saya akan menyesuaikan. Tapi jika tidak ada apa-apa, tolong izinkan saya pergi sehari saja. Tiketnya saya beli sendiri, tidak akan merepotkan siapapun. Oh, lihatlah dia, sahut Maya sambil perlahan mengunyah timun. Apa maksudnya urus sendiri? Kamu sudah mengelola uang dengan tidak transparan. Sekarang ditambah lagi dengan bilang urus sendiri. Nanti orang-orang berpikir kita merampas uangmu. Kata-kata itu adalah jebakan. Mereka melempar semua tanggung jawab kepadaku sekaligus menciptakan citra menantu yang malang dan tertindas. Sebuah perangkap yang cerdik. Aku terdiam sejenak. Aku bukan ahli dalam perdebatan, tapi aku merasakan secara intuitif, jika aku tidak menjawab sekarang, cap menantu tidak transparan akan melekat padaku seumur hidup. Aku meletakkan sendokku dan menatap lurus ke arah kakak iparku. Gajiku, aku kelola sendiri. Uang belanja setiap minggu aku serahkan pada Bu Ratna. Apa yang tidak transparan? Ibu mertua tersenyum dingin. Senyumnya tanpa kehangatan sedikitpun. Lihat, kan? Baru ditegur sedikit, dia langsung membantah. Di mana ada ceritanya menantu membantah seperti itu? Di rumah ini, kita hidup dengan hati. Bukan hitung-hitungan uang sepertimu. Hidup dengan hati, katamu? Kata-kata itu nyaris keluar, tapi aku menahannya. Di mana hati itu saat aku meminta izin untuk menjenguk ibuku yang sakit? Dan aku diinterogasi seperti penjahat. Suamiku, Dimas, yang sejak tadi diam, akhirnya bersuara. Bu, biarkan Anissa pergi sehari. Ibu Laras memang sedang tidak sehat. Ibu mertua menoleh tajam ke arah putranya. Kamu sekarang membela istrimu? Kamu ini anak ibu atau suaminya dia? Apa kata orang kalau melihat ini? Belum genap setengah tahun, menantu sudah bolak-balik ke rumah orang tuanya. Itu namanya tidak menghormati keluarga kita. Suamiku memerah dan menggenggam erat sendoknya. Aku bisa melihat kebingungannya. Dia seperti orang yang berdiri di depan dua pintu dan tidak tahu harus masuk ke yang mana. Untuk mendukungnya tapi tidak membuat ibu mertua semakin marah, aku berkata pelan, Bu Ratna, menjenguk ibu saya adalah kewajiban saya sebagai anak. Saya tidak akan melalaikan tugas saya di sini. Saya hanya minta izin 1 hari. Ibu mertua memotongku. Kewajibanmu, laksanakan di sini. Ibumu itu ibumu. Tidak perlu menceramahiku soal kewajiban. Maya, seolah hanya menunggu aba-aba, menyambung. Betul itu Anissa. Kalau sudah menikah, segalanya harus berpusat pada keluarga suami. Jangan mentang-mentang anak tunggal, lalu terus-menerus menuntut, nanti jadi kebiasaan, kata anak tunggal menusuk jantungku seperti belati. Itu bukan hak istimewa, tapi beban berat yang tidak bisa kulepaskan. Semua hal di dunia ini punya akarnya. Apa salahnya aku ingin menjenguk ibuku? Aku menoleh pada suamiku. Kali ini aku bicara langsung, tanpa basa-basi. Dimas, kamu dengar sendiri kan? Aku hanya minta izin menemui ibuku. Apa yang salah dari perbuatanku? Suamiku membuka mulut, tapi ragu-ragu. Pandangannya beralih dari ibunya, ke kakaknya, lalu berhenti padaku. Itu adalah tatapan seseorang yang meminta pertolongan. Akhirnya dia bicara, tapi begitu pelan hingga kata-katanya membekukan jiwaku. Anissa, kita tunggu beberapa hari ya. Sampai ibu tenang, baru kita bicara kehendanan, sampai. Ibu mertua, mendengar itu, mengangguk seperti seorang jenderal yang memenangkan pertempuran. Nah, suamimu benar. Tidak ada yang melarangmu menemui orang tuamu. Tapi semua ada aturannya. Kalau mau pergi kemana-mana, harus minta izin, bukan memberitahu mendadak. Itu tidak sopan. Saat itu aku sadar betul, mereka tidak butuh penjelasanku. Mereka butuh aku terbiasa meminta izin, terbiasa meminta persetujuan untuk bernapas, untuk hidup tenang.
untuk menjalankan kewajibanku sebagai seorang anak. Malam itu, makanan tidak bisa kutelan. Seperti biasa, aku mencuci piring, membersihkan dapur, tapi di dalam jiwaku terbentuk retakan setipis rambut. Sangat kecil, tapi retakan seperti itu tidak akan sembuh dengan sendirinya, apalagi jika ada yang terus berusaha melebarkannya. Malamnya aku berbaring di samping suamiku. Dia menghela napas berat dan berkata, seolah meminta maaf, jangan dimasukkan ke hati. Ibu memang wataknya seperti itu. Bicaranya tajam, tapi hatinya baik. Aku, sambil memunggunginya, menatap cahaya lampu jalan yang menembus tirai. Cahaya itu membentuk bayangan kurus dan keriput di dinding. Aku menjawab sangat pelan, tapi jelas mengucapkan setiap kata. Kalau karena kebaikan hatinya itu aku tidak bisa lagi menjadi anak bagi ibuku, maka aku takut dengan kebaikan seperti itu. Aku tidak menangis. Hanya saja, ingatanku mulai mencatat dengan jelas, tanggal, waktu, kata-kata mereka, dan ekspresi wajah mereka. Bukan untuk membalas dendam, tapi agar di masa depan, saat aku harus meluruskan semuanya, tidak ada yang bisa berkata, kamu mengada-ada atau kamu terlalu sensitif. Beberapa keluarga menjaga tradisi mereka dengan cinta, sementara yang lain menggunakan tradisi itu sebagai belenggu di leher menantunya. Dan aku sadar, jika aku terus diam, belenggu itu akan perlahan mengencang dan pada akhirnya membuatku lupa siapa diriku. Keesokan paginya, seperti biasa, aku berangkat kerja. Dari luar, aku tampak sangat tenang. Rambutku diikat rapi, kemejaku dikancingkan hingga atas, tapi di dalam, hatiku seperti ditusuk jarum kecil. Aku tidak ingin memperumit masalah. Pikiran yang berlebihan membuat lelah, kelelahan membuat kita bicara sembarangan, dan pada akhirnya dicap sebagai menantu yang belum genap setengah tahun sudah berani melawan. Saat makan siang, masuk pesan singkat dari ibu. Tadi malam tidurnya sedikit lebih nyenyak. Membacanya, aku sedikit lega. Aku ingin langsung menelepon, tapi bayangan ibu mertua yang masuk ke kamarku tanpa izin kemarin muncul di benakku. Tatapannya, seperti pisau tajam, menguliti semua ruang pribadiku. Aku menunggu hingga jam kerja selesai dan dalam perjalanan pulang, aku mampir ke pasar swalayan. Aku membeli bahan makanan yang tidak mahal. Beberapa ekor ikan kembung, seikat bayam, dan sekotak tahu. Jika aku menjalankan tugasku sebagai menantu dengan sempurna, mereka akan lebih sulit mencari-cari kesalahan. Kata-kata bisa hilang seperti angin, tapi perbuatan akan tetap ada. Aku berpikir sesederhana itu, tapi dunia ternyata lebih rumit dari yang kuinginkan. Malamnya, begitu aku masuk ke dapur, terdengar suara ibu mertua dari ruang keluarga. Anissa, sudah pulang ya? Sini sebentar. Aku meletakkan tas belanja, mencuci tangan, dan berjalan ke ruang keluarga. Ibu mertua duduk di sofa. Di depannya tergeletak buku catatan kecil. Maya, sambil menyilangkan kaki, sibuk dengan ponselnya, sesekali melirikku seolah aku adalah penonton di teaternya. Ibu mertua memulai tanpa basa-basi. Kamu tadi menelepon orang tuamu? Aku terdiam sejenak. Aku kan belum sempat menelepon. Aku menjawab jujur. Belum, Bu. Rencananya setelah makan malam. Maya mendengus. Setelah makan malam, ya, jadi rencananya mau teleponan setiap malam? Hebat sekali kemampuan komunikasimu, Anissa. Aku menatap kakak iparku, berusaha tetap tenang. Aku menelepon ibuku. Kenapa kamu bicara seperti itu? Ibu mertua mengetuk-ngetukkan ujung pulpennya di buku catatan. Suaranya tenang, tapi terasa penuh tekanan. Di rumah ini tidak ada kebiasaan menelepon orang tua setiap malam. Nanti orang dengar dan berpikir, kasihan sekali menantu itu, pasti hidupnya tidak bahagia sampai begitu merindukan orang tuanya, bukan keluarga suaminya. Merindukan orang tua, bukan keluarga suami. Kata-kata itu seolah menuduhku melakukan kejahatan yang tidak kulakukan, seolah aku telah mengkhianati keluarga suamiku. Aku menarik napas dalam-dalam dan berkata, Bu Ratna, ini hanya telepon biasa untuk menanyakan kabar. Ibu saya sakit, dan saya anak satu-satunya. Belum selesai aku bicara, ibu mertua memotong. Justru karena kamu satu-satunya, kamu harus bersikap pantas. Sudah menikah, patuh pada suami. Di rumah ini ada ibu mertua, ada suami. Apa yang kurang sampai kamu terus-menerus membicarakan orang tuamu? Maya meletakkan ponselnya dan ikut campur. Betul. Anissa, apa ada yang menyakitimu di sini? Kenapa harus bersikap seperti orang yang paling menderita? Aku mengatupkan gigiku. Bayangan ibuku muncul di benakku. Sosoknya yang rapuh, bagaimana beliau terus-menerus mengusap pinggangnya. Rasa sakit yang memburuk saat cuaca dingin. Aku tidak bisa membiarkan ejekan mereka merusak hubunganku dengannya. Aku berkata lebih jelas, tapi masih sopan. Wajar jika saya memikirkan ibu saya.
Saya ingin menjalankan kewajiban sebagai anak tanpa melalaikan tugas saya di sini. Ibu mertua bersandar di sofa. Tatapannya menjadi sedingin es. Laksanakan dulu kewajibanmu di sini. Kalau mau ke orang tuamu, silakan, tapi jangan berlindung di balik status anak tunggal untuk berbuat semaunya. Ingat sekali lagi, sejak kamu menjadi menantu di rumah ini, hidupmu adalah milik keluarga ini, matimu pun menjadi arwah penasaran di rumah ini. Mau pergi, minta izin pada yang lebih tua. Tahu posisimu. Kata-kata itu menimpaku seperti batu besar. Aku berdiri terpaku, bukan karena takut. Tiba-tiba aku merasa geli dengan diriku sendiri. Kupikir aku telah menjadi bagian dari keluarga, ternyata aku hanyalah seorang terdakwa di hadapan kitab hukum yang dipegang oleh ibu mertuaku. Aku menatap suamiku, Dimas. Dia baru saja keluar dari kamar mandi, rambutnya masih basah. Merasakan ketegangan di ruang keluarga, dia berhenti di tempat. Aku menatapnya. Aku tidak meminta pidato pembelaan yang berapi-api. Aku hanya menunggu satu kata yang adil. Dimas, suaraku tidak keras, tapi tegas. Kamu dengar apa yang ibumu katakan? Apa kamu juga berpikir beliau benar? Suamiku mengusap rambutnya, berkedip cepat. Dia menatap ibunya, kakaknya, lalu aku. Di matanya ada permohonan, tolong, jangan perbesar masalah ini. Dia membuka mulut. Anissa, kalaupun menelepon, jangan lama-lama ya, supaya ibu tidak cemas. Maya mendengus. Oh, ampun. Mau sebentar atau lama, telepon ya tetap telepon. Anissa, kalau kamu memang merasa lebih nyaman di rumah orang tuamu, mungkin lebih baik kamu pulang saja ke Yogyakarta dan tinggal di sana? Mulutku terasa pahit. Jangan lama-lama. Itu artinya suamiku sudah menerima batasan yang ditetapkan ibunya. Dia tidak mencoba mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Dia hanya ingin ibunya tenang. Aku menatap suamiku. Hatiku mendingin, seperti soto di atas meja. Ibu mertua berteriak pada putranya. Kamu masih saja membelanya? Sudah ibu bilang berkali-kali, tapi kamu tidak bisa menempatkan istrimu pada tempatnya. Anak macam apa yang membiarkan istri duduk di kepala ibunya? Suamiku langsung terdiam. Seolah sebuah pintu dibanting tertutup. Rapi, sempurna, tanpa suara. Dan keheningan itu terdengar lebih keras di telingaku daripada teriakan ibu mertua. Keheningan itu mengatakan bahwa dalam percakapan ini, aku benar-benar sendirian. Aku tidak berdebat lagi. Sambil menunduk, aku berkata, baik, saya mengerti. Lalu aku pergi ke dapur untuk menyiapkan makan malam. Saat aku mengiris bawang, tanganku gemetar halus. Agar tidak ada yang melihat, aku menunduk lebih dalam. Di kepalaku terngiang kata-kata ibu, pilihlah kata-katamu. Tapi aku juga teringat kata-kata ayah, yang diucapkan dengan helaan napas. Memilih kata-kata bukan berarti menelan penghinaan. Setelah makan malam, aku kembali ke kamarku. Setelah menutup pintu dan duduk di tepi tempat tidur, akhirnya aku bisa mengeluarkan ponsel. Aku menelepon ibu dan berusaha bicara seceria mungkin. Bu, belum tidur? Ibu senang mendengar suaraku, tapi bertanya dengan hati-hati, kamu baik-baik saja? Kamu hidup dengan baik di sana? Pertanyaan itu membuat air mata menggenang di pelupuk mataku, tapi aku menahannya. Tentu Bu. Ibu pakai baju yang hangat ya, jangan terlalu lelah. Aku tidak menceritakan sedikit pun apa yang terjadi. Kalau tidak, ibu akan cemas, ayah akan marah, dan memperbesar masalah bukanlah saat yang tepat. Begitu aku selesai bicara, suamiku masuk ke kamar. Dia duduk di sebelahku dan berkata pelan, maafkan aku. Ibu hanya sangat khawatir dengan apa kata orang, jangan dimasukkan ke hati. Aku menatap lurus ke matanya. Selagi ibumu khawatir akan dipermalukan di depan orang, tahu tidak rasa malu seperti apa yang kualami? Rasa malu karena menelepon ibu yang sakit sudah dianggap sebagai kejahatan. Itu. Suamiku terdiam, lalu mengucapkan kalimat yang meruntuhkan duniaku. Tapi kan, kata-kata ibu juga ada benarnya. Aku tidak meledak dalam teriakan. Aku hanya merasakan sebuah pintu di dalam hatiku tertutup dengan sangat perlahan, dengan rasa sakit, dan untuk selamanya. Aku berdiri, membuka laci, dan mengeluarkan dokumen-dokumen pribadiku. Aku mulai merapikannya dengan hati-hati. Aku tidak berniat pergi saat itu juga. Aku hanya mulai sadar, jika aku tidak menetapkan batasanku sendiri, tidak ada yang akan membelanya untukku. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku tidak lagi membuai diri dengan harapan naif bahwa seiring waktu segalanya akan membaik. Beberapa hal justru memburuk seiring waktu, memberikan lawan lebih banyak kekuatan. Mendengarkan suara mobil yang lalu lalang di luar jendela, aku membuat janji sederhana pada diri sendiri. Mulai sekarang, aku tidak akan menang dengan air mata. Aku akan menang dengan kejelasan. Setelah malam itu,
Aku bangun dengan perasaan seolah berada di dalam sangkar tak terlihat. Tidak ada yang mengikat tanganku, tapi setiap langkahku di rumah diiringi tatapan tajam. Jam 9 pagi aku turun ke dapur, menyalakan kompor, membuat teh. Ibu mertua sudah duduk di meja, punggungnya lurus sempurna, seolah menungguku. Begitu aku meletakkan teko di meja, dia, tanpa mengangkat kepala, bertanya, "Jam berapa kamu berangkat hari ini dan jam berapa pulang? Tidak ada rencana mampir kemana-mana, kan?" Aku terdiam sejenak. Dulu dia juga menanyakan hal ini, tapi saat itu hanya percakapan biasa. Hari ini, suaranya seperti seorang interogator yang mengumpulkan data. Berangkat jam 8, pulang sekitar setengah 6. Kalau macet, mungkin setelah jam 6. Ibu mertua mengangguk dan mengeluarkan buku catatannya. Aku bisa mendengar ujung pulpennya berdecit di atas kertas. Dia benar-benar mencatat jadwalku. Seperti absensi kerja. Maya, yang turun dari tangga sambil mengunyah roti, nyeletuk, "Anissa, pulang tepat waktu ya. Ibu paling tidak suka kalau omongan tidak sesuai dengan perbuatan." Aku tidak menjawab, hanya merasa dadaku semakin sesak. Di rumah orang tuaku, jadwalku ditanyakan karena khawatir. Di sini, untuk mengontrol. Malam itu, karena hujan deras jalanan banjir, dan aku terlambat persis 15 menit. Begitu aku membuka pintu depan, aku melihat ibu mertua di ruang keluarga. Terlambat. Dia hanya mengucapkan satu kata. "Aku." Sambil menunjukkan jas hujanku yang basah kuyup, bergegas menjelaskan. "Iya, Bu. Gara-gara hujan, angkutan umum berhenti. Tadi terpaksa naik taksi online." Ibu mertua menatap jas hujanku, lalu wajahku. "Memangnya kamu kehujanan sendirian? Seluruh keluarga sudah selesai makan, menunggumu. Apa susahnya seorang menantu menelepon untuk memberitahu?" Aku menggigit bibir. Saat terjebak macet, aku sudah mengirim pesan pada suamiku, tapi dia tidak menjawab. Aku menatapnya, dia duduk di sofa dan, seolah tidak mendengar apa-apa, terpaku pada ponselnya. Aku mengerti, suamiku memilih taktik menjadi orang tak terlihat. Perasaan diabaikan ini membuat punggungku merinding. Tapi aku tidak berdebat, hanya berkata, "Iya." Dan pergi ke dapur untuk menghangatkan soto yang sudah dingin. Aroma soto itu kental dan khas masakan rumah, tapi aku tidak merasakan rasanya. 3 hari kemudian, muncul masalah dengan uang belanja. Seperti biasa, aku memberikan uang pada ibu mertua. Dia, sambil mengambilnya, bertanya, "Kenapa minggu ini boros sekali?" "Iya, Bu. Beli daging, ikan, sama sedikit buah untuk ibu dan bapak." Ibu mertua meletakkan uang itu di meja dan berkata dengan tenang, "Buah kan kita beli setiap minggu. Kalau kamu boros begini, bagaimana nanti kita membesarkan anak? Di rumah ini, semua harus dilakukan dengan perhitungan." Maya yang duduk di sebelahnya menyiram bensin ke api. "Anissa, kalau kamu boros begini, nanti kalau ada masalah keuangan, tidak ada yang akan percaya kalau kamu tidak ada sangkut pautnya." Aku menoleh ke kakak iparku dan berkata, "Aku belanja secukupnya. Aku tidak minta uang lebih dari siapapun." Maya mengangkat bahu dan tersenyum sinis. Aku hanya mengingatkan. Sama orang lain kamu begitu perhitungan, di dalam keluarga harus lebih jelas lagi. Kejelasan. Mereka mengucapkan kata itu seolah itu adalah kebajikan tertinggi, tapi kejelasan yang mereka tuntut adalah transparansi sepihak. Itu berarti aku harus melaporkan segalanya, meminta izin, dan hidup dalam batasan yang mereka tetapkan. Jumat saat makan malam, ibu mertua pertama-tama mempersilakan suamiku duduk, lalu memanggilku. Seolah memberi perintah, dia berkata, "Mulai hari ini, semua rencanamu di akhir pekan, laporkan padaku sebelumnya. Sabtu mau kemana? Minggu mau melakukan apa? Di rumah ini tidak ada yang hidup sendiri-sendiri." Aku menatapnya dan menjawab, "Baik, Bu, jika ada yang perlu dilaporkan, saya akan lapor. Tapi biasanya saya menghabiskan akhir pekan di rumah." Ibu mertua menyipitkan mata. Meskipun di rumah, aturan harus dipatuhi. Menantu di rumah ini tidak bisa bersikap seenaknya. Kata seenaknya terdengar menghina dan memancing amarah. Setengah tahun menikah, aku tidak melakukan hal yang salah, tapi aku dituduh berbuat sesuka hati. Ini adalah upaya untuk membuatku terlihat bermasalah hanya karena aku ingin bernapas lega. Keesokan harinya, datang tamu. Ibu mertua mengundang sepupu suamiku untuk minum teh. Saat aku menyajikan teh melati, ibu mertua, dengan suara yang sengaja dikeraskan agar semua dengar, berkata sambil tertawa, "Sepupu, ini menantu baru kita. Baik orangnya, tapi terlalu sering kangen sama orang tuanya. Anak tunggal, mau bagaimana lagi?" Sepupu itu menjawab dengan senyum sopan, "Yah, kalau anak tunggal, wajar kalau memikirkan orang tuanya." Ibu mertua mendengus.
Memikirkan itu baik, tapi harus tahu batas. Di sini ada ibu mertua, ada suami, tapi dia bersikap seolah masih tinggal di rumahnya sendiri. Kata-kata itu seperti tamparan di depan tamu. Aku berdiri di dekat cangkir-cangkir teh, dan wajahku terasa panas. Aku ingin berkata, saya memikirkan ibu saya tidak mengurangi rasa hormat saya pada ibu, tapi aku menahannya. Aku tahu jika aku mengatakannya sekarang, aku akan menjadi menantu yang melawan di depan orang yang lebih tua. Aku meletakkan cangkir dan menuangkan teh dalam diam. Bibirku berkata, iya, tentu, tapi di dalam kepalaku, aku mulai mencatat semuanya. Hari ketika ibu mertua mengontrol waktuku. Hari ketika kakak iparku menuduhku boros. Hari ketika ibu mertua mempermalukanku di depan tamu. Aku tidak menuliskannya di buku catatan. Aku mengukirnya di ingatanku. Ingatan kini menjadi senjataku yang paling bersih. Malam itu, setelah tamu pulang, suamiku menarikku ke dapur dan berkata pelan, jangan diambil hati. Ibu hanya ingin menjaga muka di depan kerabat. Aku menatapnya dan bertanya dengan sangat tenang, muka siapa? Aku tadi diperlakukan seperti barang pajangan dan dinilai. Apa kamu senang melihatnya? Suamiku terdiam. Seperti orang yang tahu dia salah tapi tidak bisa mengakuinya. Sejenak aku merasa kasihan padanya. Tapi segera kuusir perasaan itu. Jika aku terus-menerus mengasihaninya, pada akhirnya akulah yang harus menanggung semuanya. Malamnya, kembali ke kamar, aku membuka laci dan sekali lagi memeriksa map berisi dokumen-dokumen pribadiku, KTP, SIM, buku-buku tabungan atas namaku, polis asuransi. Aku merapikannya dan membungkusnya dalam kantong kedap air. Aku tidak mencoba menyembunyikan hartaku. Aku hanya ingin memastikan bahwa aku punya sesuatu milikku sendiri, dan tidak membiarkan siapapun memaksaku ke posisi pasif. Masuk pesan dari ibu, menanyakan kabarku. Aku menjawab dengan beberapa baris. Aku baik-baik saja, Bu. Jaga diri baik-baik. Aku tidak menceritakan apa yang terjadi, kalau tidak ibu akan menangis dan ayah akan marah. Dan aku belum punya cukup kartu di tangan untuk membalikkan permainan. Orang sering berkata, jika bumi tidak bisa mengalahkan langit, ia harus tunduk. Tapi aku tidak mau seumur hidup menjadi bumi. Aku tetap, sebagai menantu, memasak dan menjaga sopan santun. Hanya satu yang berubah. Di dalam hatiku, telah ditarik sebuah garis merah. Dan jika ada yang melewatinya, aku akan mengingatnya dengan sangat jelas. Minggu pagi, keluarga mertuaku bangun pagi. Ibu mertua berkata hari ini ada acara selamatan di rumah kerabat jauh. Mereka sendiri tidak akan pergi, tapi harus menunjukkan rasa hormat dengan menitipkan amplop. Dia menyuruhku ke pasar untuk membeli buah dan bunga. Kakak iparku berdandan di ruang keluarga sambil mengobrol di telepon. Kembali dari pasar, aku meletakkan keranjang buah di meja. Setandan pisang segar dan seikat bunga krisan kuning juga tidak lupa ku beli. Setelah berbelanja, seperti biasa, aku memberikan struk dan uang kembalian pada ibu mertua. Dia meliriknya sekilas dan mengangguk singkat. Kukira, urusan selesai sampai di situ. Sekitar tengah hari, saat aku sedang mencuci piring di dapur, aku mendengar suara ibu mertua. Tidak keras, tapi setiap katanya terasa berat. Anissa, sini sebentar. Aku mengeringkan tangan dan berjalan ke ruang keluarga. Ibu mertua duduk dengan punggung lurus sempurna, dan di meja di depannya tergeletak dompet kecilnya. Di sebelahnya duduk kakak iparku, wajahnya memerah seolah baru saja menangis, dan di tangannya ada sapu tangan. Ibu mertua menatap lurus ke mataku dan bertanya, tadi pagi kamu menyentuh dompet ibu? Aku sempat bingung, tapi langsung menjawab, tidak, Bu Ratna. Dompet ibu tidak saya sentuh. Saya hanya menggunakan uang yang ibu berikan untuk belanja. Kakak iparku tiba-tiba terisak, suaranya terdengar sedih. Bu, aku menaruh 3 lembar uang 100 ribuan dan uang receh di dompet, sekarang tidak ada. Tadi pagi di dapur, selain kamu, Anissa, tidak ada siapa-siapa. Kata-kata itu membuat punggungku merinding. Uang hilang di rumah, dan pagi itu di dapur hanya ada aku dan ibu mertua. Jebakan mereka telah tertutup, bukti tidak diperlukan. Cukup dengan satu asumsi yang masuk akal. Aku mencoba tetap tenang dan menatap kakak iparku. Maya, kamu bilang uangnya hilang? Berapa tepatnya? Apa kamu yakin? Maya, sambil berkedip, menangis semakin kencang. Hilang ya hilang. Masa aku mengada-ada? Kemarin aku lihat sendiri ibu memasukkannya ke dompet. Ibu mertua mengetuk-netukkan kukunya di meja. Di rumah ini, selain kamu dan Maya, tidak ada siapa-siapa. Ibu tidak mau memperbesar masalah, jadi ibu tanya baik-baik. Jujur saja, mungkin kamu tidak sengaja mengambilnya. Kata tidak sengaja mengambil terdengar lembut, tapi penuh racun. Itu adalah langkah cerdik.
Tidak menuduh secara langsung mencuri, tapi memposisikanku sebagai yang bersalah. Aku menarik napas dalam-dalam dan mengucapkan dengan jelas, saya tidak mengambilnya, baik sengaja maupun tidak sengaja. Kalau Ibu dan Maya mencurigai saya, tolong periksa lagi semuanya baik-baik. Saya tidak bisa mengakui sesuatu yang tidak saya lakukan. Ibu mertua menyipitkan mata. Maksudmu, ibu mertua dan kakak iparmu memfitnahmu? Aku masih memanggilnya dengan sebutan formal dan sopan, tapi dalam suaraku mulai ada ketegasan. Saya tidak bilang ada yang memfitnah. Saya hanya minta bukti. Tolong jangan sebut saya bersalah tanpa bukti. Suasana di ruang keluarga menjadi menyesakkan. Saat itu, suamiku, Dimas, turun dari lantai 2. Dia melihat wajah ibunya yang kaku, lalu wajahku, dan menghela napas seolah ada masalah lagi. Ada apa, Bu? Kakak iparku, sambil terisak, langsung menyela. Mas, aku sebenarnya tidak mau bilang, tapi uang dari dompet ibu hilang. Aku curiga pada Anissa. Dari kata curiga, aku ingin tertawa. Aku dicurigai atas apa? Atas hilangnya uang atau atas caraku berdiri dengan punggung tegap? Tapi aku tidak tertawa. Aku hanya menatap suamiku. Dimas, kamu dengar? Mereka mencurigaiku mencuri. Suamiku menatap ibunya, kakaknya, dan aku secara bergantian. Di matanya ada kebingungan seseorang yang berdiri di persimpangan jalan dan tidak tahu harus kemana. Dia berkata pelan, sudah, tenang dulu semuanya. Uangnya kan uang rumah juga. Mungkin hanya salah taruh. Kakak iparku tiba-tiba menangis lebih keras, dengan nada lebih tinggi. Salah taruh di mana? Dompet ibu dari pagi di sini, aku sudah menahan diri. Masa aku tidak bisa membedakan 3 lembar uang 100 ribuan? Ibu mertua menoleh pada putranya dan berkata, lihat kan? Kakakmu bicara seperti itu, sementara istrimu hanya berdiri seperti patung. Belum genap setengah tahun, kelakuannya sudah begini. Kata menantu baru terdengar seperti penghinaan. Mereka tidak mencoba memahamiku, mereka hanya ingin aku menundukkan kepala. Aku masih dengan suara tenang berkata, Bu Ratna, kalau ibu percaya pada saya, mari kita periksa lagi dompetnya. Kita lihat siapa yang belanja hari ini, berapa kembaliannya. Kalau kita urai dengan tenang, pasti akan ketemu titik terangnya. Saya siap menjelaskan semuanya di sini. Kakak iparku langsung menggelengkan kepala. Kalau begitu, nanti kamu pikir kami menginterogasimu. Kamu kan pintar bicara. Pasti bisa berkelit. Aku menatap lurus ke matanya. Tidak, aku ingin kejelasan. Seperti kata pepatah, tidak ada asap tanpa api. Jika kalian bilang aku mengambil uang, berikan buktinya. Kalau tidak ada, jangan mengada-ada. Ibu mertua memukul meja pelan. Suaranya tidak keras, tapi terasa mengancam. Cukup. Rumah ini bukan tempatmu mengajari kami. Ibu hanya ingin rumah ini tenang. Uang yang hilang, anggap saja hilang. Tapi mulai hari ini, semua urusan uang di rumah ini, ibu yang pegang. Kamu tidak usah menyentuhnya lagi. Itulah, dan itu, dan itu. Dan itulah keputusannya, bukan mencari kebenaran, tapi mencabut hak-hakku menjadikanku orang yang tidak bisa dipercaya dan, tanpa vonis, merampas semua kewenanganku. Aku menoleh pada suamiku dan berkata dengan jelas, kamu dengar? Uang yang hilang dianggap hilang. Lalu siapa yang akan menanggung bayang-bayang kecurigaan? Aku. Suamiku menggigit bibir, lalu mengucapkan kalimat yang sudah kukenal, yang membekukanku hingga ke tulang. Anissa, jangan perbesar masalah di rumah. Sudahlah, lupakan saja. Lupakan? Uang mungkin tidak begitu penting, tapi kehormatanku penting. Katakan, kalau hari ini ada orang lain yang menyebutmu pencuri, apa kamu juga akan melupakannya begitu saja? Suamiku diam. Keheningannya adalah gembok yang mengunci semua keadilan di rumah ini. Aku tidak berdebat lagi. Sambil berkata, aku ke kamar dulu, aku berdiri dan pergi. Kembali ke kamar, aku tidak menangis. Aku membuka ponsel dan mencatat semua yang baru saja terjadi. Tanggal, waktu, siapa berkata apa dan siapa memutuskan apa. Seperti notulen rapat untuk diriku sendiri, singkat dan jelas. Aku juga memeriksa dompetku sendiri. Siapa tahu ada uang orang lain yang terselip. Tidak, aku tahu aku bersih, tapi aku juga tahu bahwa kebersihan yang tidak bisa dibuktikan tetap bisa dinodai. Malamnya, saat aku melipat pakaian, suamiku masuk dan berkata dengan suara lembut, jangan dipikirkan. Maya kan masih muda, dan ibu kita orangnya emosional. Nanti aku bicara lagi dengan mereka. Aku, tanpa menatapnya, menjawab, kamu sudah berkali-kali bilang bicara lagi, tapi aku tetap dipanggil ke ruang keluarga seperti penjahat. Aku tidak butuh kamu bicara lagi. Aku butuh kamu membela di saat yang tepat dan dengan cara yang benar. Suamiku berdiri diam. Beberapa saat kemudian,
Seolah takut suaranya akan mengganggu ketenangan ibunya, dia menutup pintu dengan sangat pelan. Aku duduk dan menatap tanganku. Dengan tangan ini aku memasak, membersihkan, mencari uang, tapi di rumah ini aku masih diperlakukan seperti orang asing. Teringat kata-kata ibu, hal yang paling pahit di dunia adalah dituduh secara tidak adil. Sejak saat itu aku sadar, jika aku, seperti kata ibu mertua, menganggapnya hilang dan diam saja, besok mereka akan menganggap kehormatanku juga hilang. Setelah insiden hilangnya uang, semua percakapan di rumah seolah dilapisi debu tipis. Ibu mertua tidak pernah lagi membahasnya, tapi setiap kali menatapku, di matanya terbaca, objek yang perlu diawasi. Kakak iparku menjadi lebih licik. Di ruang keluarga dia masih memanggilku Anissa, tapi dalam panggilan itu, seperti jarum di dalam kapas, terasa tajam. Aku diam bukan karena takut kalah, tapi karena aku tahu, perdebatan apapun saat ini akan berjalan sesuai skenario mereka. Aku mematuhi aturan, bersikap sopan, pulang kerja tepat waktu, memasak makan malam yang hangat. Tapi di dalam hatiku, rumah ini bukan lagi sandaran. Ia telah menjadi medan perang di mana aku harus membela diriku sendiri. Rabu siang, saat aku di kantor, tetangga dari kampung halaman menelepon. Suaranya cemas. "Mbak Anissa, ibumu sakit parah. Baru saja saya antar ke puskesmas. Kalau bisa, cepat pulang." Mendengar itu, kakiku lemas. Ibuku adalah tipe orang yang tidak pernah mengeluh sakit. Jika orang lain yang menelepon, berarti situasinya benar-benar serius. Aku izin dari kantor dan pulang naik taksi online. Pikiranku kacau. Masuk ke dalam rumah, aku melihat ibu mertua duduk di meja, seolah dia tahu sesuatu akan terjadi. Kakak iparku berdiri di sebelahnya dengan segelas air dan melirik tasku dengan cepat. Aku menarik napas dalam-dalam dan berkata langsung, "Bu Ratna, ibu saya sakit parah. Saya harus pulang malam ini juga." Ibu mertua tidak bertanya tentang kesehatan ibuku. Dia hanya bertanya dengan dingin, "Malam ini juga? Kamu sudah minta izin siapa?" Aku berusaha tetap tenang. "Saya akan di sana 1 atau 2 hari dan langsung kembali. Semuanya akan saya urus sendiri." Kakak iparku mendengus. "Enak sekali kamu bicara, Anissa. Kalau kamu pergi, siapa yang akan mengurus pekerjaan rumah? Masak, mencuci. Siapa yang akan mengerjakan semua itu tanpamu?" Kata-katanya seolah menarikku mundur. Aku menatapnya dan dengan suara yang sama tenangnya berkata, "Maya, kamu salah. Di rumah ini bukan hanya aku yang bisa memasak." Ibu mertua mengetukkan jarinya di meja. Membantah lagi. "Sudah ibu bilang, menantu di rumah ini tidak bisa bersikap seenaknya. Nanti orang lihat dan bilang ibu tidak bisa mendidik menantu, mereka akan menertawakanku." Lagi-lagi orang, hantu tak terlihat yang selalu digunakan ibu mertua setiap kali ingin merendahkanku. Aku mengucapkan dengan jelas, "Bu Ratna, kali ini saya pergi bukan untuk bersenang-senang, saya pergi untuk ibu saya. Saya anak satu-satunya, ibu saya sakit. Bagaimana saya bisa duduk diam di sini?" Ibu mertua mencibir. "Kalau ibumu sakit, ada ayahmu, ada kerabat lain. Wanita yang sudah menikah harusnya mengutamakan urusan keluarga suami. Lupa kalau anak perempuan itu sudah jadi milik keluarga suami?" Kata-kata itu membuat hatiku membeku. Ibuku terbaring kesakitan, dan aku harus meminta izin untuk menemuinya. Aturan seperti ini apa bedanya dengan tali jerat di leher? Saat itu, suamiku keluar dari kamar, sepertinya mendengar percakapan kami. Dia menatapku, lalu ibunya, dan berkata pelan, "Bu, ini darurat. Izinkan dia pergi sehari." Ibu mertua menatap tajam putranya. "Kamu masih saja membelanya? Setelah apa yang dia lakukan, mempermalukan ibu. Kamu masih membelanya? Kamu ini anak ibu atau bayangannya dia?" Suamiku terpaku. Aku menatapnya. Kali ini aku tidak mengharapkan pembelaan yang ambigu. Aku ingin dia bersikap sebagai seorang suami. Aku berkata pelan tapi tegas. "Dimas, aku hanya akan bertanya satu hal. Apa menurutmu salah jika aku ingin pergi menemui ibuku yang sakit?" Suamiku diam dengan keheningan yang menyiksa jiwa. Beberapa saat kemudian, dia menghela napas dan berkata, "Bukan salah, tapi kalau kamu pergi sekarang, ibu akan semakin marah. Mungkin kita tunggu sampai besok pagi?" Aku menelan senyum pahit. Aku menjawab perlahan, "Kemarahan ibumu bisa kamu redakan, tapi jika ibuku tidak menungguku, siapa yang akan menenangkanku?" Setelah kata-kata itu, ruang keluarga menjadi sunyi senyap. Kakak iparku mengangkat bahu, seolah kata-kataku hanya luapan emosi sesaat. "Ya ampun, Anissa. Bicaramu seolah-olah ibumu kenapa-kenapa, padahal kamu di sini yang membuat drama." Aku menoleh ke kakak iparku dan mendesis, "Jangan berani-beraninya bicara seperti itu tentang ibuku.
Ada hal-hal yang tidak bisa ditimbang dengan neraca. Ibu mertua melompat dan menghalangi jalanku. Siapa yang melarangmu pergi? Tapi aku bilang, mau pergi, ikuti aturan. Kalau kamu keluar dari pintu ini hari ini, lebih baik tidak usah kembali lagi. Aku menatapnya dan untuk pertama kalinya aku sadar. Dia tidak hanya ingin mengontrol waktuku, dia ingin aku takut. Agar rasa takut itu mengurungku di dalam sangkar yang kubangun sendiri. Aku tidak berdebat lagi, hanya mengangguk singkat. Baik, saya mengerti. Dan aku pergi ke kamarku. Suamiku mengikutiku, memegang lenganku dan berbisik, Anissa, tenanglah, jangan perbesar masalah, nanti aku bicara lagi dengan ibu. Aku menyentakkan tanganku dan menatapnya. Kamu selalu akan bicara lagi, tapi kewajibanku sebagai anak bukanlah sesuatu yang harus kumohonkan. Aku membuka lemari dan melemparkan ransel ke tempat tidur. Aku hanya mengemas barang-barang pribadiku. Sedikit pakaian, KTP dan dokumen, tabunganku, dan pengisi daya ponsel. Cincin kawin dan barang-barang yang kami gunakan bersama tidak kuambil. Jika mereka mencurigaiku karena beberapa ratus ribu, mereka bisa menuduhku apa saja. Aku menutup resleting ransel dengan suara keras. Suara itu terdengar seperti seutas benang yang putus. Keluar ke ruang keluarga, aku melihat ibu mertua berdiri di tempat yang sama. Tatapannya penuh ancaman, seolah mencoba menahanku dengan pandangannya. Kakak iparku, melipat tangan, menatapku dengan pandangan menghina. Nah, Anissa, kalau mau pergi, pergilah dengan harga diri. Aku menegakkan punggung dan berkata cukup keras agar semua mendengar. Aku pergi dengan harga diri. Aku tidak melakukan sesuatu yang memalukan. Aku hanya pergi menemui ibuku. Suamiku menatapku. Matanya memerah karena tak berdaya. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi diam. Aku sadar, dia sekali lagi memilih ketenangannya sendiri. Aku membuka pintu depan dan melangkah keluar. Udara malam terasa dingin dan menyengat pipiku. Tapi, anehnya, aku merasa lebih mudah bernapas. Orang bilang air mengalir ke bawah. Tapi kadang, jika tidak berenang melawan arus, kau akan hanyut dan menghilang. Aku berjalan cepat menyusuri jalan dan memberhentikan taksi online. Duduk di dalam mobil, aku memeluk erat ranselku. Aku tidak menoleh ke belakang, takut jika aku menoleh, aku akan menunjukkan kelemahan. Mengasihani sesuatu yang salah sama saja dengan menggiring diri sendiri ke jalan buntu. Ketika mobil berhenti di depan rumah, di tengah gerimis, terdengar gonggongan anjing. Aroma tanah basah dan asap dari tungku yang dinyalakan seseorang hingga larut malam menusuk hidungku. Inilah aroma yang baru kau rindukan saat sudah pergi jauh. Aku mendorong gerbang dan masuk, jantungku berdebar kencang. Di teras, ayah berdiri dengan jas hujan tua. Di tangannya ada senter, cahayanya menyorot wajahku. Ayah tidak bertanya kenapa aku pulang selarut ini. Dia hanya berkata, dingin, cepat masuk, ibu terbaring di kamar. Selimutnya ditarik hingga dada, wajahnya pucat, di pelipisnya ada butiran keringat. Melihatku, beliau mencoba tersenyum, tapi senyumnya lemah. Aku duduk di sebelahnya dan memegang tangannya. Tangannya sedingin es. Bu, sakit sekali ya, tenggorokanku tercekat. Ibu bernapas dengan berat. Ibu tidak apa-apa. Kamu pasti lewat jalan yang licin di malam begini. Ibu khawatir. Aku memalingkan wajah dan menelan ludah. Ibu selalu lebih mengkhawatirkanku daripada dirinya sendiri. Aku membasahi handuk kecil dengan air hangat, mengelap dahinya, lalu menyingsingkan lengan baju dan pergi menyalakan kompor. Ibu selalu berkata, kalau di rumah ada yang sakit dan di dapur ada api yang menyala, rasanya semua bisa diatasi. Ayah meletakkan sekantong obat dari puskesmas di meja dan berkata, dokter bilang ini saraf kejepit karena masuk angin. Katanya obatnya harus diminum tepat waktu. Ayah tidak bertanya macam-macam atau memarahi. Tapi dari tatapannya, aku tahu dia sudah menebak segalanya. Dia hanya diam agar tidak membuatku semakin sedih. Aku memasak soto ayam, menambahkan daun bawang, seledri, dan jahe. Suara kuah yang mendidih membuat dapur terasa lebih hangat. Aku menuangkan semangkuk soto dan, sambil mendinginkan setiap sendok, mulai menyuapi ibu. Setelah makan beberapa sendok, beliau terlihat sedikit lebih segar, dan di matanya yang lelah muncul binar. Baru setelah ibu tertidur, aku keluar. Ayah sedang duduk di teras, mengikat kembali tiang-tiang penyangga timun yang roboh ditiup angin. Malam di desa begitu sunyi. Hanya suara rintik hujan di atap dan kodok di kolam. Ayah, tanpa menatapku, bertanya pelan, apa mereka menyakitimu di sana? Aku ingin berkata, semua baik-baik saja, Pak, tapi kebohongan itu tertahan di tenggorokan. Aku menunduk dan menjawab pelan, sabar bisa, Pak. Tapi sabar menerima penghinaan, aku tidak mau.
Aku minta izin pulang untuk ibu yang sakit, tapi tidak diizinkan. Ayah berhenti bekerja dan menghela napas. Kamu anak satu-satunya, kamu tidak punya siapa-siapa selain kami. Jika mereka melarangmu menemui ibumu, berarti mereka tidak menghormati seluruh keluarga kita. Aku diam. Ayah melanjutkan dengan suara singkat tapi tegas. Sabar itu ada batasnya. Kepercayaan kalau sudah hilang sekali, 1000 perbuatan baik pun tidak akan bisa mengembalikannya. Kalau mereka sekali saja meremehkanmu, selanjutnya mereka akan lebih parah lagi. Aku tidak menjawab. Aku tahu ayah tidak sedang membicarakan satu pertengkaran, tapi seluruh kehidupanku di masa depan. Keesokan paginya aku bangun pagi. Hujan sudah reda, langit kelabu. Aku pergi ke kebun, memetik seikat daun sambiloto dan beberapa lembar daun jarak, lalu merebus air untuk merendam kaki ibu. Ibu, sambil bersandar di bantal, merendam kakinya di baskom berisi air hangat dan mendesah lega. Melihatnya, aku sedikit tenang. Kewajiban seorang anak. Terkadang itu hanya semangkuk sup dan sebaskom air rebusan herbal. Ibu makan semangkuk soto ayam buatanku, lalu memanggilku dan memegang tanganku. Nuk, ibu tidak mau gara-gara ibu, kamu punya masalah di keluarga sana. Tapi ibu juga tidak mau kamu hidup sambil menundukkan kepala. Aku menatapnya dan berkata, aku tidak takut masalah, Bu. Aku takut terbiasa menunduk dan suatu saat lupa caranya berdiri tegak. Ibu mengangguk. Matanya memerah. Iya, semua dalam hidup ada aturannya. Bersikap sopan, tapi jangan biarkan kesopanan itu menghancurkanmu. Siangnya, saat ibu tertidur, ayah memanggilku ke teras. Beliau membuka kotak kayu tua dan mengeluarkan beberapa sertifikat tanah, surat-surat kepemilikan, dan sebuah amplop tebal. Beliau meletakkan semuanya di hadapanku. Tanpa membuka amplop, beliau hanya mendorongnya ke arahku. Kita bukan orang kaya, tapi bekal untukmu sudah kami siapkan. Ini uang yang Bapak sisihkan atas namamu saat kamu menikah. Bapak berikan ini bukan agar kamu berperang dengan keluarga suamimu, tapi agar kamu bisa menggunakannya saat kamu berada di jalan buntu. Mendengar itu, mataku perih. Aku membuka amplop itu. Di dalamnya ada uang yang pernah ayah bicarakan. Jumlahnya sangat besar, dan bagiku ini adalah jaring pengaman yang kokoh. Aku mengeluarkan map dokumenku dari ransel, dan kami bertiga memeriksanya bersama. Aku menceritakan semuanya dengan tenang, tanpa melebih-lebihkan, tentang bagaimana waktuku dikontrol, bagaimana aku dikritik karena hal sepele, dipermalukan di depan kerabat, dituduh mencuri secara tidak adil, dan bagaimana kemarin aku dilarang pulang. Aku menceritakannya bukan untuk memperbesar masalah. Aku merasa orang tuaku harus tahu bagaimana putri mereka hidup. Ayah, setelah mendengar semuanya, tidak memukul meja atau memaki. Beliau hanya berkata pelan, mereka mencoba mengikatmu dengan kata-kata, tapi kata-kata kehilangan kekuatan di hadapan dokumen dan kebenaran. Ibu menambahkan pelan, pikirkan masa depan, bukan untuk menghancurkan segalanya, tapi agar kamu bisa hidup. Aku mengangguk. Aku tidak mengatakan apa yang akan kulakukan saat itu juga. Kata-kata yang tergesa-gesa hanya akan menimbulkan kekacauan. Tapi sejak saat itu, aku punya tujuan yang jelas. Aku harus menemukan cara untuk keluar dari kendali mereka, dengan tenang dan tanpa kesalahan. Siangnya, suamiku menelepon. Aku ragu sejenak, tapi kuangkat. Suaranya serak. Anissa, kamu sudah sampai? Bagaimana keadaan ibu? Aku menjawab singkat, sudah sampai. Ibu sedang istirahat. Suamiku terdiam sejenak, lalu berkata, ibu di sini marah besar. Maya bilang kamu kabur dari rumah. Sekarang beliau teriak-teriak bilang kamu tidak menghormati keluarga. Aku ingin tersenyum pahit, tapi kutahan. Kalau kedatanganku untuk ibuku dianggap tidak hormat, biarlah mereka berpikir begitu. Suamiku menghela napas. Aku mengerti, tapi kamu juga harus mengerti aku. Kamu tahu kan watak ibu kita. Tolong, jangan perbesar masalah. Jangan perbesar masalah. Dari kata-kata itu, jiwaku menjadi sangat tenang. Aku berkata perlahan tapi jelas, aku tidak memperbesar masalah, aku hanya menempatkan diriku di tempat yang seharusnya. Kalau kamu memang tidak ingin masalah ini membesar, seharusnya kamu yang lebih dulu menempatkan dirimu di tempat yang benar. Suamiku diam. Aku tidak menuntut janji atau melanjutkan perdebatan. Di akhir, aku menambahkan, karena aku belum ingin memutus hubungan sepenuhnya dengannya, jika tindakanmu bisa melindungiku, maka aku masih punya jalan untuk kembali. Tapi jika kamu hanya memikirkan ketenangan ibumu, maka aku juga terpaksa akan membela diriku sendiri. Aku menutup telepon dan duduk diam cukup lama. Di halaman, ayah sedang membelah kayu. Suara kapak terdengar teratur. Dari kamar, terdengar batuk ringan ibu. Aku sadar, di sini, meskipun tidak mewah, ada rasa hormat.
Dan rasa hormat itu memungkinkanku menjalankan kewajibanku sebagai anak tanpa perlu meminta izin pada siapapun. Malamnya aku memasak makan malam sederhana, sayur lodeh, telur dadar, dan ikan goreng. Ayah, sambil memisahkan duri ikan untuk ibu, berkata pelan, supaya punya tenaga, makannya harus banyak. Melihat mereka, aku merasa hangat sekaligus sakit. Hangat karena keluargaku tetap sama, dan sakit karena di rumah suamiku, bahkan menjenguk ibu yang sakit pun menjadi sebuah kejahatan. Malamnya, aku menggelar kasur di sebelah ibu. Beliau tidur lebih awal. Napasnya teratur. Aku menatap langit-langit dan mendengarkan suara angin di luar. Aku berjanji tulus pada diri sendiri, jika datang keberuntungan, bersyukurlah. Jika datang musibah, menghindarlah. Menghindar bukan berarti lari, tapi dengan bijak memilih tempat di mana aku bisa menjadi diriku sendiri. Aku menghabiskan 2 hari lagi di kampung, menunggu hingga kondisi ibu stabil. Sabtu pagi, ibu sudah bisa bangun dan makan semangkuk penuh bubur. Ayah menyuruhku segera kembali ke Jakarta. Bukan agar aku dimarahi di sana, tapi agar aku bersiap untuk pertarungan yang panjang. Aku naik bus menuju Jakarta. Sepanjang jalan, aku tidak menangis atau mengeluh pada takdir. Aku hanya membuka catatan di ponsel dan, seperti orang yang akan berbelanja, mulai membuat daftar tugas. Semakin jelas, semakin sedikit kebingungan. Ayah benar. Kata-kata kehilangan kekuatan di hadapan dokumen dan kebenaran. Aku tidak langsung pulang ke rumah suamiku. Aku mampir ke sebuah kafe kecil di dekat kantorku, duduk di sudut paling belakang, dan memesan secangkir teh panas. Teh yang agak pahit tapi harum itu menjernihkan pikiranku. Aku membuat beberapa panggilan penting, memeriksa rekening, membuat janji di bank, dan mengirim pesan singkat pada suamiku, aku sudah di Jakarta. Nanti kita bicara. Aku tidak bertanya apa yang sedang dia lakukan dan tidak menjelaskan apa-apa. Penjelasan apapun saat ini hanya akan menjadi bahan laporan baru untuk ibunya. Siangnya aku pergi melihat-lihat rumah. Aku memilih kompleks yang tenang dengan jalanan lebar dan keamanan yang baik. Aku tidak mau lagi ada orang yang berteriak-teriak di bawah jendelaku. Masuk ke rumah pertama, yang pertama ku periksa bukan interiornya, tapi pintu depan, pagar, dan jalan masuk. Mungkin terdengar aneh, tapi pengalaman mengajarkanku. Keamanan dimulai dari pintu. Rumah itu harganya pas 6 miliar rupiah. Pemiliknya pindah tugas ke kota lain dan menjualnya dengan cepat. Dokumennya lengkap. Aku tidak menawar tanpa alasan. Aku hanya menanyakan hal-hal penting, masalah hukum, rencana tata kota di sekitar, iuran bulanan, tetangga, dan aturan tinggal di kompleks. Agen properti, melihatku, berkata, "Ibu sangat teliti ya." Aku hanya tersenyum. Supaya tidak ada masalah di kemudian hari, harus teliti. Dari mana uangnya? Tabungan yang kukumpulkan sebelum menikah, dan uang yang diberikan ayah untuk keadaan darurat. Semua transaksi kulakukan melalui bank agar ada catatan transfer yang jelas, supaya nanti tidak ada yang bisa bilang itu uang suamiku. Dunia ini memang begitu, terkadang hidup jujur pun tidak dipercaya, tapi dokumen tidak pernah berbohong. Aku membuat janji bertemu di bank pada Senin pagi untuk menyelesaikan semua formalitas uang muka. Saat menandatangani perjanjian, tanganku tidak gemetar. Saat aku dituduh mencuri uang dan dipanggil ke ruang keluarga, saat aku dilarang menemui ibuku yang sakit, saat itulah seluruh tubuhku gemetar. Tapi saat menandatangani dokumen ini, aku luar biasa tenang. Mungkin karena kali ini, aku menyelamatkan diriku sendiri, sedikit selingan. Jika cerita ini berkesan di hati Anda, tolong berikan like dan tinggalkan komentar. Dan jika Anda mendengarkan sampai akhir, akan ada kejutan yang menanti. Jika Anda berada dalam situasi di mana harus meminta izin untuk menjalankan kewajiban sebagai anak, apa yang akan Anda lakukan? Diam saja atau memilih jalan lain? Senin siang, seperti biasa, aku berangkat kerja. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, aku tidak mengubah rutinitasku. Malamnya, kembali ke rumah suamiku, aku, seolah tidak terjadi apa-apa, memasak makan malam dan membereskan rumah. Ibu mertua menatapku dengan pandangan menguji. Mungkin dia pikir aku ketakutan dan kembali dengan patuh. Kakak iparku melontarkan sindiran dingin. "Anissa, sepertinya perjalanan jauh itu bermanfaat ya. Kamu jadi sadar sesuatu?" Aku seperti sebelumnya, diam saja, untuk menidurkan kewaspadaan mereka. Hari pindahanku pilih dengan cermat. Rabu pagi, saat ibu mertua pergi ke pengajian, kakak iparku masuk shift siang, dan suamiku berangkat kerja pagi-pagi. Aku tidak mau ada drama angkut-angkut barang, tidak mau menjadi tontonan tetangga. Pindahan adalah hakku, tapi tidak perlu mengubahnya menjadi pertunjukan. Aku memesan mobil pick-up kecil dan berpesan pada sopirnya, "Pak, ini hanya barang-barang pribadi saya, tolong hati-hati ya. Aku hanya mengambil apa yang menjadi milikku." Pakaian,
laptop, dokumen, beberapa buku, dan perlengkapan pribadi. Semua yang bisa dianggap milik bersama, kutinggalkan. Bahkan cincin kawin pun tidak kuambil, kumasukkan ke dalam kotak kecil di laci dan meninggalkan catatan singkat. Bukan karena takut kehilangan, tapi karena takut mereka akan menggunakannya sebagai alasan untuk menuduh. Sebelum pergi, aku berdiri sejenak di kamar. Dulu aku menganggapnya sebagai sarangku, padahal sebenarnya ini adalah kamp pelatihan tempatku diajari untuk tunduk. Aku tidak mencuri atau merusak apapun karena marah. Aku hanya membereskan kamar, mengelap meja, dan merapikan tempat tidur. Saat kau pergi dengan harga diri, orang akan lebih sulit mengarang gosip. Untuk suamiku, aku meninggalkan sepucuk surat, ditulis dengan rapi. Aku akan tinggal terpisah untuk sementara. Barang-barang bersama tidak kuambil. Kalau kamu, sebagai orang dewasa, ingin bicara denganku, teleponlah. Kalau kamu menelepon hanya untuk menyampaikan pesan dari ibu dan kakakmu, lebih baik tidak usah. Aku menutup pintu dan keluar dari rumah. Tidak membangunkan siapapun, tidak berpamitan. Di rumah itu, pamitan bisa dianggap sebagai pembangkangan. Ketika aku tiba di rumah baruku, di gerbang masuk satpam menanyakan namaku. Aku menyebutkan namaku, menunjukkan KTP, dan menandatangani buku tamu. Hanya beberapa formalitas sederhana, dan hatiku terasa lebih ringan. Aneh sekali, di rumah mertua, untuk pergi kemana saja harus minta izin. Di sini, dengan mematuhi aturan, aku bisa pergi kemana saja. Aku menerima kunci, membuka pintu, dan masuk. Di dalam rumah yang luas itu masih tercium bau cat baru. Aku berdiri di tengah ruang tamu dan mengembuskan napas panjang. Bukan karena bahagia menjadi kaya, tapi karena lega akhirnya berada di tempat di mana tidak ada yang bisa mengancamku dengan dalih adat keluarga. Siangnya, aku menjemput orang tuaku. Ibu masih sulit berjalan, jadi aku menempatkannya di kamar lantai 1. Ayah berkeliling rumah dan tanpa banyak pujian berkata, bersih, bisa ditinggali. Bagiku, kata-kata itu sudah cukup. Ibu meletakkan tangannya di bahuku. Matanya memerah. Kamu sudah banyak menderita, aku menggeleng. Tidak, Bu, aku hanya ingin hidup sebagai manusia. Malamnya, aku menelepon suamiku. Dia langsung mengangkat. Suaranya cemas. Anissa, kamu di mana? Ibu pulang, kamu tidak ada. Beliau mengamuk di sini. Aku berkata perlahan tapi jelas, aku pindah ke rumahku sendiri. Ibu sakit. Aku membawa orang tuaku dan sekarang akan tinggal bersama mereka. Di seberang sana, hening selama beberapa detik. Akhirnya suamiku berkata, bagaimana kamu bisa mengambil keputusan seperti ini tanpa bicara denganku? Aku menjawab tanpa meninggikan suara. Aku sudah lama menunggu untuk bicara denganmu, tapi setiap kali aku butuh pembelaanmu, kamu memilih diam. Aku tidak menyalahkanmu lagi. Aku hanya membela diriku sendiri. Aku menutup telepon, tidak menunggu jawabannya. Bukan karena kejam, tapi karena aku tahu, jika aku bicara lebih lama, aku hanya akan melemah, dan jika aku melemah, mereka akan berpikir aku akan selalu lemah. Malam itu aku berbaring di tempat tidur baru dan mendengarkan suara Aceh. Dari kamar sebelah, terdengar batuk ringan ibu. Aku tidak merasa telah mengalahkan siapapun. Aku hanya merasa telah meletakkan batu pertama untuk dinding yang melindungi harga diriku. Dunia membantu mereka yang membantu dirinya sendiri. Dan kali ini, aku memutuskan untuk menjaga diriku agar tidak ada lagi yang bisa mencengkeram kerah bajuku. Keesokan paginya aku bangun pagi, menyeduh teh hangat untuk ibu, membuka jendela, membiarkan sinar matahari masuk ke kamar. Di rumah baru ini begitu sunyi. Sampai-sampai suara kicau burung di dahan pohon di luar pagar pun terdengar. Aku pikir aku bisa bernapas lega setidaknya untuk beberapa hari, tapi hidup selalu memberikan ujian di saat hati baru saja mulai tenang. Sekitar jam 11 pagi, telepon rumah berdering terus-menerus. Suamiku. Aku ragu sejenak, tapi kuangkat, suaranya cemas. Anissa, ibu tahu alamatmu. Mereka dengan Maya sudah dalam perjalanan ke sana. Aku tidak kaget. Ibu mertua mungkin tidak mengerti dokumen, tapi dia pandai mencari informasi. Bertanya pada beberapa kenalan, menekan suamiku, dan alamat itu ada di tangannya. Aku menjawab singkat. Aku mengerti. Bilang pada mereka jangan membuat keributan. Di sini ada aturannya. Suamiku ragu-ragu. Sudah kubilang. Tapi ibu sekarang sangat marah. Katanya kamu harus membuka pintu dan menjelaskan semuanya. Aku menutup telepon. Bukan karena ingin memotong pembicaraannya, tapi karena mendengar kata marah, aku takut diriku sendiri akan terseret ke dalam pusaran emosi itu. Aku berdiri, memeriksa kunci di pintu depan, menelepon manajemen kompleks dan ketua RT, yang nomornya sudah kusimpan untuk berjaga-jaga. Aku bicara jelas dan tegas,
mungkin akan ada kerabat yang datang dan membuat keributan. Bisakah bapak-bapak memantau situasi untuk berjaga-jaga? Ibu, mendengar itu, menjadi pucat. Nduk, kunci saja pintunya dan jangan keluar. Ibu takut mereka akan memakimu dengan kata-kata kasar. Aku memegang tangan ibu. Jangan khawatir, Bu. Aku tidak akan bertengkar. Aku hanya akan mengatakan yang sebenarnya. Sekitar 11:30, terdengar suara rem mobil di depan gerbang. Di layar interkom, aku melihat ibu mertua dengan mantel gelap dan rambut yang disanggul rapi. Wajahnya merah padam karena marah. Di sebelahnya berdiri kakak iparku dengan tas di tangan, bibirnya terkatup rapat seperti orang yang sudah menyiapkan pidato. Agak jauh di belakang, dengan kepala tertunduk, berdiri suamiku. Ibu mertua menggedor-gedor gerbang dan berteriak, "Buka!" Aku tidak langsung membuka. Aku keluar ke teras, menjaga jarak aman. Menekan tombol interkom, aku berkata dengan suara tenang, "Bu Ratna, karena ibu sudah datang, tolong katakan ada perlu apa. Di sini harus menjaga ketenangan." Ibu mertua meraung. "Aturan apa lagi? Aku ini ibu mertuamu. Kamu diam-diam membeli rumah di belakang suami, menyembunyikannya dari kami. Sudah tidak punya sopan santun sama sekali." Kakak iparku langsung menyahut dengan nada lebih tinggi. "Anissa, kamu luar biasa. Mencuri uang keluarga kami, membeli rumah, membawa orang tuamu, dan sekarang mau menjauhkan adikku dari keluarganya." Dari kata mencuri uang, aku ingin tertawa. Aku berkata dengan jelas. Aku tidak mengambil harta bersama dan sudah meninggalkan surat untuk Dimas. Rumah ini terdaftar atas namaku. Ibu mertua mendengus. "Atas namamu, memangnya kenapa? Uangnya dari mana? Uang seserahan yang kami berikan? Gaji anakku? Kemana semua itu?" Aku tidak percaya padamu. Aku tetap berdiri di teras, tidak beranjak. Aku menjawab perlahan, "Kalau tidak percaya, silakan periksa dokumennya. Tapi ibu tidak punya hak memfitnah saya di depan gerbang rumah saya." Ibu mertua mengubah taktik dan mulai menceramahi, "Kamu itu menantu, kamu harus kembali ke keluarga. Kenapa kamu membawa orang tuamu ke sini? Apa mereka tidak punya tempat tinggal?" Aku menatap lurus ke matanya dan menegaskan, "Ibu saya sakit, dan saya membawanya untuk merawatnya. Ini kewajiban saya sebagai anak, dan tidak ada yang berhak menghalanginya." Kakak iparku mencibir. "Kewajiban apaan? Sudah menikah itu utamakan ibu mertua. Tapi kamu sama sekali tidak memikirkannya." Aku langsung menjawab, "Saya menghormati orang yang menghormati saya. Saya tidak bisa hidup dengan orang yang memperlakukan saya seperti pembantu." Saat itu, ketua RT dan satpam datang. Ketua RT, melihat ibu mertua, bertanya dengan sopan, "Maaf, ibu cari siapa? Di kompleks kami tidak boleh ribut. Tolong bicaranya lebih pelan." Ibu mertua, melihat ada orang lain, menurunkan nadanya, tapi suaranya masih penuh racun. "Saya datang menemui menantu saya. Dia meninggalkan keluarga suaminya, mencuri harta. Bapak-bapak jadi saksi. Suruh dia buka pintunya." Ketua RT menoleh padaku dan berkata dengan lembut, "Bu Anissa, kalau ada masalah keluarga, sebaiknya diselesaikan dengan baik-baik. Tapi aturan kompleks harus dipatuhi. Apa ibu akan mempersilakan mereka masuk?" Aku menggeleng. "Tidak, Pak. Orang-orang ini sedang memfitnah saya dan membuat keributan. Saya tidak bisa mempersilakan mereka masuk. Saya bersedia bicara hanya di depan gerbang, dengan kehadiran Bapak dan Satpam." Ibu mertua, menempel di gerbang, langsung berteriak, "Apa? Merasa bersalah ya? Kalau takut buka pintu, pasti ada yang kamu sembunyikan di dalam." Aku tidak terpancing. Aku mengeluarkan dokumen yang sudah kusiapkan dari map dan mengangkatnya agar sampulnya terlihat, perjanjian jual-beli, bukti transfer, sertifikat hak milik. Sambil menunjukkannya, aku berkata, "Saya punya semua buktinya. Jika ingin memeriksa, silakan ajukan permintaan resmi melalui pengacara. Tapi jika ibu terus berteriak di sini, saya akan mengajukan keluhan resmi ke manajemen kompleks." Kakak iparku melotot. "Kamu mengancam siapa? Kamu pikir karena punya uang, bisa berbuat seenaknya?" Aku menatapnya dan dengan suara yang sama tenangnya menjawab, "Tidak. Itu artinya ada hukum, dan semua orang harus mematuhinya." Suamiku, yang sejak tadi berdiri di belakang, melangkah maju dan berkata pelan, "Anissa, jangan perbesar masalah. Izinkan ibu masuk, kita bicara." Aku menoleh padanya dan berkata pelan tapi tegas, "Kalau kamu mau bicara denganku, telepon dan buat janji. Tapi membawa ibumu untuk menekanku, itu bukan cara bicara." Ibu mertua, mendengar itu, menjadi murka. Dia berteriak pada putranya di depan semua orang, "Kamu lihat kelakuan istrimu? Dia sama sekali tidak menganggap keluarga kita.
Tidak menganggapku. Suamiku terpaku. Melihatnya, aku tidak lagi merasakan sakit seperti dulu. Aku hanya lelah. Lelah karena seorang pria berusia hampir 30 tahun masih bersembunyi di belakang ibunya, meninggalkan istrinya sendirian di tengah hujan tuduhan. Tetangga mulai membuka jendela dan melihat keluar. Seorang wanita berusia sekitar 40-an yang lewat melambatkan langkah dan bertanya sesuatu pada satpam. Tatapan mereka bukan hanya penasaran, itu adalah tatapan menilai. Ibu mertua, merasakan hal itu, langsung mengubah taktik menjadi korban dan mendesah, "Ya Tuhan, di mana ada ceritanya dapat menantu seperti ini? Belum genap setengah tahun sudah pindah rumah, membawa orang tuanya." Aku tidak membiarkannya mengalihkan pembicaraan menjadi kisah mertua malang. Aku mengakhiri dengan satu pernyataan yang jelas. Saya pindah karena di keluarga Anda saya dikontrol, direndahkan, dan dituduh secara tidak adil. Saya tidak mengada-ada. Saya punya semua tanggal dan buktinya. Jika ingin berdebat tentang ini, mari kita lakukan sesuai prosedur hukum. Ketua RT mengangguk dan berkata pada ibu mertua, "Begini, Bu, kalau Bu Anissa berkata begitu, itu urusan keluarga ibu. Tapi di kompleks kami, ibu harus menjaga ketertiban. Ibu tidak bisa terus berteriak di sini. Jika ada sengketa properti, selesaikan di pengadilan." Ibu mertua terdiam sejenak. Aku sadar saat itu, orang yang percaya bahwa kemenangan diraih oleh siapa yang berteriak paling keras akan bingung di hadapan hukum dan saksi. Kakak iparku ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi saat satpam menyebutkan tentang kamera CCTV dan aturan perilaku, dia terdiam, hanya menatapku dengan tajam. Saat pergi, ibu mertua menunjukku dengan jarinya dan mendesis, "Tunggu saja. Kamu sedang menggali kuburanmu sendiri." Aku menjawab dengan tenang, "Ini bukan kuburan, tapi harga diri saya." Mereka berbalik dan pergi. Suamiku berjalan paling belakang dan sekali menoleh ke arahku. Aku tidak membalas tatapannya. Aku menutup gerbang dan masuk ke rumah. Ibu duduk di kursi, bersandar, matanya merah, tapi dia menahan diri. Aku memberinya segelas air hangat dan berkata pelan, "Semua baik-baik saja, Bu. Sekarang semuanya akan mulai terurai." Ibu menggenggam tanganku erat. Tangannya masih dingin, tapi genggamannya kuat, seolah dia diam-diam menyalurkan kekuatannya padaku. Aku sadar, sejak hari ini, perjuanganku bukan lagi soal sabar atau tidak. Ini adalah perjuangan untuk mempertahankan batas-batas yang telah kuciptakan sendiri. Kupikir setelah peringatan dari ketua RT, ibu mertua akan tenang untuk beberapa hari. Tapi aku lupa satu hal. Orang yang terbiasa mengendalikan orang lain dengan kata-kata, sekali dipermalukan di depan umum, akan melakukan apa saja untuk menjaga muka dan kembali menjadi pemenang. 2 hari kemudian, sore hari, saat aku sedang memasak makan malam untuk ibu, interkom kembali berdering. Melihat layar, jantungku berdebar, tapi segera ku kendalikan diri. Ibu mertua dan kakak iparku. Kali ini tidak hanya bersama suamiku, tapi juga seorang wanita parubaya, sepertinya salah satu kerabat yang dibawa sebagai saksi. Aku tidak membuka, sama seperti sebelumnya, menelepon manajemen kompleks dan meminta satpam datang, mengirim pesan ke ketua RT, keluarga suami datang lagi. Sepertinya akan menekan. Aku bertindak cepat dan tanpa emosi. Ibu cemas mendengar suara interkom. "Nuk, sembunyi saja." Aku meletakkan tangan di bahunya. "Ibu tetap di kamar ya. Aku hanya akan bicara sebentar." Aku tidak mau ibu mendengar kata-kata kasar dan tidak mau memberi mereka alasan untuk melibatkannya. Aku keluar ke teras dan berdiri di balik gerbang besi, menjaga jarak aman. Ibu mertua, melihatku, berteriak agar semua tetangga dengar. "Buka. Aku datang untuk bicara, bukan untuk berdiri di depan gerbang." Aku memotong. "Ini rumah saya, bukan rumah ibu, Bu Ratna." Kakak iparku mendengus. "Dengar itu? Rumah saya. Belum genap setengah tahun sudah merasa jadi nyonya besar." Wanita yang datang bersama mereka menimpali. Suaranya tajam. "Anissa, harta suami istri itu milik bersama. Apa yang kamu lakukan ini sudah keterlaluan. Apa begitu caramu dididik di rumah orang tuamu?" Aku menatapnya dan menjawab dengan sopan, "Tante, saya menghormati tante, tapi tolong jangan bicara soal harta bersama tanpa melihat dokumen." Ibu mertua menggedor-gedor gerbang. "Dokumen? Kemarin juga sudah kutanya. Dari mana uangnya?" "Uang hantaran pernikahan, gaji anakku, itu semua uang keluarga kami. Kamu mencurinya, membeli rumah, membawa orang tuamu. Apa kamu sama sekali tidak menganggap suamimu?" Saat itu aku sadar betul. Mereka datang bukan untuk bicara. Mereka datang untuk merebut kembali hak mereka, dengan berteriak lebih dulu, menuduh lebih dulu, agar aku terpojok dalam posisi bertahan.
Aku tidak menjawab dengan kata-kata. Aku mengeluarkan map berisi dokumen. Kali ini aku tidak hanya menunjukkan sampulnya. Aku membuka 2 lembar terpenting dan menempelkannya ke kamera intercom agar terlihat jelas tulisan dan stempelnya. Ini perjanjian jual beli, dan ini sertifikat hak milik atas nama saya. Sumber dananya adalah tabungan pribadi saya dan bantuan dari orang tua saya. Semua transfer tercatat di bank. Tidak ada sepeser pun uang yang ibu sebutkan di sini. Ibu mertua terdiam sejenak, tapi segera menemukan celah baru. Siapa yang percaya omongan? Kamu melakukan semua ini diam-diam di belakang suami, di belakang keluarga. Kamu sudah merencanakannya sejak awal. Kakak iparku langsung menyambung. Betul. Sebelum menikah sudah menyembunyikan uang, dan begitu menikah langsung menusuk dari belakang. Dari awal memang mau menipu adik kami. Aku menatap kakak iparku. Kali ini suaraku menjadi sedingin es. Kamu punya bukti atau memang kebiasaanmu bicara sembarangan? Kakak iparku sempat goyah, tapi langsung mengangkat dagunya dengan angkuh. Bukti? Perbuatanmu itu buktinya. Aku langsung membalas. Perbuatanku legal. Aku membeli rumah dengan uangku sendiri atas namaku sendiri. Itu bukan kejahatan. Kejahatan itu memfitnah orang tanpa dasar. Saat itu, Satpam dan Ketua RT datang. Ketua RT melihatku lalu ibu mertua, berkata sesuai prosedur, mohon maaf Bu. Di kompleks kami tidak boleh ribut. Jika ada sengketa, silakan selesaikan di pengadilan. Ibu mertua, di hadapan orang lain, kembali menurunkan nadanya, tapi suaranya masih penuh racun. Saya datang ke menantu saya. Dia meninggalkan keluarga, membawa orang tuanya, mempermalukan kami di seluruh lingkungan. Saya hanya mau masuk dan bicara. Aku berkata dengan jelas. Saya tidak bisa mempersilakan orang-orang ini masuk ke rumah. Mereka menekan dan memfitnah saya. Jika mereka mau bicara, biarkan Dimas membuat janji pertemuan resmi dengan kehadiran pihak ketiga yang netral. Saat ini, mereka menuntut hak yang tidak mereka miliki di depan gerbang rumah saya. Wanita yang datang bersama mereka mulai menceramahi. Nak, wanita itu penjaga kehangatan rumah tangga. Apa yang kamu lakukan ini merusak keluarga. Dengarkan juga nasihat ibu mertua. Aku tidak mau terlibat dalam perdebatan moral. Dengan satu kalimat, aku meluruskan semuanya. Tante, keluarga dibangun di atas rasa hormat. Tempat di mana saya dilarang menjenguk ibu yang sakit dan dituduh mencuri, itu bukan keluarga. Ibu mertua, mendengar kata mencuri, tersentak dan berteriak, kamu masih membahas itu? Kami sudah berbaik hati tidak memperbesar masalah, dan sekarang kamu menggunakannya untuk menuduh kami? Aku menatap lurus ke matanya. Ibu menyebutnya kebaikan hati. Saya menyebutnya penghinaan. Ibu tidak memperbesar masalah hanya karena ibu tidak punya bukti, tapi ibu membiarkan saya hidup dengan cap sebagai pencuri. Suamiku yang berdiri di belakang menjadi pucat. Dia ingin melangkah maju, tapi ibu mertua menghalanginya dengan tangan. Kamu diam, biar ibu yang bicara. Dan, sambil menoleh padaku, dia berkata tajam, buka pintunya, aku mau masuk dan memeriksa. Karena ini dibeli dengan uang anakku, aku harus tahu apa isinya. Dari kata memeriksa, aku ingin tertawa, seolah aku ini penjahat. Aku menegaskan, tidak ada yang berhak memeriksa rumah saya tanpa izin. Jika ibu mencurigai saya melakukan tindakan ilegal, silakan panggil polisi dan datang dengan surat perintah resmi. Kalau tidak, silakan pergi. Kakak iparku langsung mengeluarkan ponsel. Hebat sekali kamu, Anissa. Sampai mengancam dengan polisi. Karena tinggal di kompleks elite, kamu merasa jadi siapa? Aku melihat kakak iparku dengan ponselnya dan berkata pada ketua RT. Bapak yang terhormat, wanita ini sedang melakukan perekaman ilegal dan mengganggu ketertiban umum. Jika dia tidak berhenti, tolong catat secara resmi. Ketua RT mengangguk, dan Satpam menegur kakak iparku untuk menyimpan ponselnya. Kakak iparku menatapku dengan marah, tapi menurunkan ponselnya. Tetangga kembali membuka jendela. Kali ini, seorang wanita dari rumah seberang keluar dan, sambil menjaga jarak, berkata agar semua dengar, kalau mau bicara, bicaralah pelan-pelan. Di sini lingkungannya tenang. Kenapa kalian ribut sekali? Itu hanya kalimat biasa, tapi bagi mereka yang mencoba menghancurkanku dengan teriakan, itu terdengar seperti tamparan. Wajah ibu mertua memerah padam. Aku tahu jika aku bicara lagi, aku akan memberi mereka alasan untuk menuduhku kurang ajar. Aku menyimpulkan dengan singkat. Saya bicara untuk terakhir kalinya. Saya tidak akan membuka pintu dan tidak akan bicara dengan orang yang memfitnah dan menekan saya. Mau dialog? Buatlah janji dengan sopan. Kalau terus begini, saya akan bertindak sesuai hukum. Ibu mertua mendesis, kamu pikir aku takut?
Aku akan menuntutmu ke pengadilan, biar sombongmu itu hilang. Aku menjawab dengan tenang, silakan. Saya akan membela diri sampai akhir. Setelah mengatakan itu, aku masuk ke dalam rumah. Aku tidak lari. Aku sudah mengatakan semua yang ingin kukatakan. Dan aku tahu, dalam pertempuran seperti ini, pemenangnya bukan yang berteriak paling keras. Pemenangnya adalah yang tidak membiarkan dirinya terseret ke dalam lumpur. Menutup pintu, aku melihat ibu di koridor. Di matanya ada kecemasan. Aku mengantarnya ke kamar dan berkata pelan, "Jangan didengarkan, Bu. Mereka ingin kita takut." Ibu memegang tanganku. Tangannya gemetar. "Jaga dirimu. Siapa tahu mereka nekat." Aku mengangguk. Saat itu, sebuah pikiran terbentuk dengan jelas di kepalaku. Jika mereka terus datang, memfitnah, dan merusak reputasiku, aku tidak akan hanya bertahan. Aku akan membawa semuanya ke ranah hukum, agar apapun yang dikatakan, semuanya berdasarkan fakta. Keesokan paginya aku mengantar ibu ke rumah sakit. Aku memilih waktu pagi saat masih sepi. Di dalam mobil, ibu memegang sekantong obat dan dia menatap keluar jendela. Keheningannya membuatku semakin sakit. Orang sakit paling butuh ketenangan. Dan aku merasa telah menyeretnya ke dalam pertengkaran yang bising ini. Pulang ke rumah dan baru saja akan berendam air hangat, telepon berdering. Suamiku. Aku tidak langsung mengangkat. Menenangkan diri sejenak, baru kemudian ku jawab. Suaranya serak, seperti orang yang tidak tidur semalaman. "Anissa, kita bisa bertemu dan bicara, tolong." Aku bertanya singkat, "Di mana?" Dia langsung menjawab. "Aku ke sana." "Di luar juga tidak apa-apa kalau kamu tidak mau aku masuk." Aku berpikir. Mempersilakannya masuk saat belum ada yang jelas, aku tidak mau. Bertemu di kafe terdekat juga tidak. Kalau ibu mertua ikut, akan ada keributan baru. Aku memilih opsi paling jelas. Di gerbang belakang kompleks, dekat pos satpam. 15 menit. Datang sendiri, tanpa ibu dan kakakmu. Kalau bisa, datanglah. Dia terdiam sejenak, lalu berkata, "Baik." Aku mengenakan mantel, memberitahu ibu sebentar, dan keluar. Suamiku sudah di sana. Dia tampak kuyu. Lingkaran hitam di bawah matanya. Melihatku, dia sepertinya ingin bicara banyak, tapi menahan diri dan bertanya pelan, "Kamu baik-baik saja?" Aku, bukannya menjawab secara emosional, langsung ke inti masalah. "Kamu mau bicara apa?" Dia mengusap rambutnya dan berkata dengan canggung, "Soal ibu dan Maya, maafkan aku. Aku sudah mencoba menghentikan mereka, tapi kamu tahu kan, watak ibu seperti petasan." Aku menatap lurus ke matanya dan berkata, tanpa menyalahkan tapi langsung, "Kamu mencoba menghentikan mereka, tapi mereka tetap datang. Lalu apa artinya kata-katamu?" Dia terpaku. Aku tidak membiarkannya menghindar. "Aku akan bertanya 3 hal padamu. Pertama, apa kamu mengakui mereka salah saat membuat keributan di depan rumahku dan memfitnahku? Kedua, apa kamu mengakui salah saat melarangku pergi menemui ibuku yang sakit? Dan ketiga, apa yang akan kamu lakukan secara konkret agar hal ini tidak terulang lagi?" Suamiku membuka mulut, tapi langsung menutupnya. Akhirnya dia berkata pelan, "Ibu memang keterlaluan, tapi kamu, membeli rumah semahal itu tanpa bicara denganku, itu juga membuatku syok." Aku mengangguk singkat. "Kamu syok, itu perasaanmu? Aku mengerti. Tapi itu tidak membenarkan penghinaan yang keluargamu timpakan padaku." Aku melanjutkan perlahan tapi jelas. "Syokmu itu urusanmu, penghinaanku itu urusanku. Kamu bicara soal berdiskusi, tapi saat aku minta izin untuk menemui ibu, apa kamu berdiskusi dengan ibumu demi aku, atau kamu hanya diam dan menyarankanku menunggu sampai amarahnya reda?" Dia menunduk dan menghela napas. "Aku salah." Aku menatap lurus ke matanya. "Kalau salah, harus diperbaiki." "Bagaimana?" Dia mengangkat kepala dan berkata cepat, "Aku akan bicara lagi dengan ibu, memberitahu Maya agar tidak datang lagi, dan aku akan minta izin ibu, agar kamu bisa menemui orang tuamu kapanpun diperlukan." Dari kata minta izin, hatiku membeku. Aku tidak mau lagi hidupku bergantung pada 2 kata itu. Aku menggeleng. "Dimas, aku tidak butuh kamu meminta izin pada siapapun untuk kewajibanku sebagai anak. Aku butuh kamu mengakui itu sebagai hakku yang mutlak dan kamu dengan tegas menetapkan batasan di depan ibumu." Di matanya ada kebingungan. Aku sadar dia takut. Takut pada amarah ibunya, takut kerabat akan menyebutnya anak durhaka. Tapi aku tidak bisa hidup menyesuaikan diri dengan ketakutannya. Aku berkata, tanpa meninggikan suara tapi sekeras menancapkan tiang, "Jika kamu benar-benar ingin memperbaiki hubungan, lakukan 3 hal. Pertama, kirim pesan yang jelas pada ibumu agar dia tidak bisa berkelit, seperti, rumah itu milik Anissa, sumber dananya legal. Berhentilah memfitnahnya. Kedua,
berjanji bahwa mulai sekarang semua masalah antara kita selesaikan berdua, bukan menyampaikan perintah melalui ibu atau kakakmu. Dan ketiga, setidaknya selama aku merawat ibuku, pindah dari rumah orang tuamu dan tinggallah bersamaku. Apa kamu bisa melakukannya? Suamiku tersentak, seolah dipukul di titik lemahnya. Dia bergumam. Pindah. Ibu pasti akan syok. Beliau tidak akan kuat. Aku menatapnya dan berkata lembut tapi tegas. Selagi kamu khawatir ibumu akan syok, tahu tidak berapa banyak syok yang kualami saat aku dipanggil seperti penjahat dan kamu diam? Kamu hanya khawatir dengan syoknya, lalu siapa yang akan khawatir dengan syokku? Dia diam. Aku tidak mendesaknya. Aku hanya memberinya waktu untuk menghadapi kebenaran. Orang sering bicara soal cambuk, tapi terkadang hukuman paling menyakitkan adalah keheningan. Ia tidak memukul tubuh, tapi harga diri. Beberapa saat kemudian, dia berkata memohon, kalau aku melakukan itu, apa kamu akan kembali? Aku tidak memberinya harapan palsu. Aku tidak bisa janji akan kembali. Tapi jika kamu melakukannya, mungkin aku akan mempertimbangkan lagi keputusanku. Aku tidak mau lagi hidup dalam pernikahan di mana segalanya harus mendapat izin dari ibu mertua. Dengan ekspresi takut dan lelah, dia mengangguk. Aku butuh waktu untuk berpikir. Aku menatapnya dan berkata dengan tenang, waktu tidak akan menyelesaikan apa-apa. Kalau kamu terus menghindar, yang kamu butuhkan bukan waktu, tapi keberanian. Suamiku diam. Aku tahu kata-kataku menyakitinya, tapi terkadang, agar seseorang sadar, dia harus merasa sakit. Aku, tanpa menyalahkan, hanya menyatakan fakta, menambahkan, kamu suamiku. Kamu tidak bisa memintaku berada di sisimu tapi sekaligus meninggalkanku sendirian di tengah hujan tuduhan. Kalau kamu terus berlari dari satu gunung ke gunung lain, pada akhirnya kamu tidak akan mendaki satu pun. Dia menunduk. Nyaris berbisik, dia berkata, aku mengerti. Aku tidak melewati 15 menit yang kujanjikan. Berbalik, aku berjalan menuju rumah. Sebelum masuk, aku mendengar dia memanggilku, Anissa. Aku berhenti, tapi tidak berbalik sepenuhnya. Apalagi, suaranya bergetar. Aku masih mencintaimu. Aku terdiam sejenak. Cinta mungkin ada, tapi cinta tanpa keberanian untuk membela hanyalah pembenaran untuk menenangkan hati nurani sendiri. Aku menjawab tanpa kepahitan, tapi tulus. Aku tidak butuh cinta dalam kata-kata, aku butuh rasa hormat yang dibuktikan dengan perbuatan. Aku masuk ke rumah dan menutup pintu. Di ruang tamu, ibu sedang minum obat sesuai jadwal. Tangannya sedikit gemetar. Aku duduk di sebelahnya dan membantunya menyiapkan tablet. Aku tidak menceritakan detail percakapanku dengan suamiku, hanya berkata, aku sudah bicara serius dengannya. Jangan khawatir, Bu. Ibu menatapku. Tatapannya sedih, tapi lembut. Nduk, hal tersulit dalam hidup adalah bertemu orang yang baik, tapi tidak berani. Kata-kata itu membuat hatiku sesak, tapi sekaligus aku sadar bahwa aku tidak bisa lagi menggantungkan masa depanku pada kebaikan seseorang. Kebaikan bukanlah kesalahan. Tapi jika seseorang baik tapi tidak bisa berdiri tegak, maka orang di sebelahnya harus membungkuk untuk mereka berdua. Setelah mengantar ibu ke kamar, aku mendengar notifikasi pesan dari suamiku, ibu tahu aku bertemu denganmu. Beliau murka, aku membaca dan tidak menjawab. Posisiku sudah kujelaskan. Sekarang bola ada di pihaknya, dan semuanya bergantung pada keberaniannya. Baru saja aku meletakkan ponsel, terdengar bel pintu yang dipencet dengan kasar, bukan sopan, tapi memaksa. Seolah ingin menakut-nakuti. Di layar interkom, tampak ibu mertua. Di sebelahnya kakak iparku dan dua wanita dari lingkungan mereka, yang sepertinya dianggap senior. Suamiku berdiri di belakang mereka, bahunya terkulai. Dari pemandangan itu saja sudah jelas. Mereka datang untuk hari ini benar-benar mendorongku ke jurang tanpa jalan kembali. Aku tidak membuka, menelepon satpam dan mengirim pesan ke ketua RT serta manajemen kompleks, terjadi gangguan ketertiban umum. Mohon dicatat dan jika perlu, diambil tindakan. Baru setelah itu aku keluar ke teras dan berdiri di balik gerbang. Ibu mertua, melihatku, berteriak, buka. Aku datang hari ini untuk mengajarimu sopan santun. Rumah tangga ini punya aturan, dan kamu mengabaikannya. Salah satu wanita yang datang menimpali, menantu seperti ini harus diberi pelajaran. Belum genap setengah tahun sudah pindah rumah. Membawa orang tuanya. Nanti orang-orang tertawa. Kakak iparku, sambil mengarahkan ponsel padaku, bertingkah seolah sedang siaran langsung. Lihat semua. Menantu yang meninggalkan keluarga suaminya, hidup mewah, dan saat ibu mertuanya datang, pintu pun tidak dibuka. Aku menatap lurus ke matanya. Simpan ponselmu. Ini properti pribadi, dan merekam tanpa izin itu melanggar hukum.
Kakak iparku mendengus. Kenapa, Anissa? Merasa bersalah? Kalau kamu benar, kenapa takut direkam? Aku menjawab singkat, siapa benar siapa salah tidak ditentukan oleh video yang kamu rekam dan edit, itu ditentukan oleh hukum dan kebenaran. Ibu mertua menggedor-gedor gerbang. Hukum apa lagi? Kamu menantuku dan harus kembali ke rumahku. Reputasiku mau ditaruh di mana kalau aku harus berdiri di depan gerbang begini? Aku tidak kehilangan ketenangan. Reputasi ibu, Bu Ratna, justru sedang rusak sekarang, saat ibu berteriak di depan rumah orang. Saya tidak merusak reputasi ibu. Ibu mertua terdiam sejenak, lalu mengubah taktik. Sambil memegang dada, dia meringis. Ya Tuhan, dia bicara begitu pada ibu mertuanya. Aku tidak kuat, dan dia terhuyung seolah akan jatuh. Wanita yang datang bersamanya langsung menopangnya dan berteriak, Mbak Yu, kamu kenapa? Anissa, apa sekarang kamu puas? Kakak iparku langsung mendekatkan ponselnya dan berteriak, lihat, ibu kami punya penyakit jantung, dan orang ini baru saja membuatnya kambuh. Kejam juga harus ada batasnya. Aku melihat adegan itu dan tidak panik. Aku tahu ini adalah sandiwara untuk melimpahkan semua kesalahan padaku. Jika aku membuka pintu dan berlari keluar, aku akan disebut munafik. Jika aku tetap di tempat, aku akan disebut kejam. Apapun yang kulakukan, mereka akan menafsirkannya untuk keuntungan mereka. Aku memilih jalan ketiga. Tepat di depan mereka, aku menelepon satpam dan berkata dengan jelas, di depan gerbang rumah saya, ada orang yang sakit. Tolong bantu panggilkan tim medis dari kompleks atau hubungi ambulans. Lalu, sambil menatap ibu mertua, aku berkata, Bu Ratna, jika ibu perlu ke rumah sakit, saya akan panggilkan ambulans, tapi saya tidak bisa mempersilakan beberapa orang sekaligus masuk ke rumah. Ibu mertua, yang sedang berpura-pura pingsan, sekilas matanya terbuka dan menatapku dengan tajam, tatapan yang sangat jelas. Para wanita yang datang bersamanya menjadi bingung. Saat itu, Ketua RT dan Satpam datang. Ketua RT, melihat semua orang, berkata dengan suara lembut tapi berwibawa, mohon maaf, di kompleks kami tidak boleh ribut. Siapa yang merekam, tolong berhenti. Selesaikan sengketa di pengadilan. Membuat keributan di depan gerbang tidak diperbolehkan. Kakak iparku tidak berhenti merekam. Satpam menghentikannya. Sesuai aturan, merekam dilarang. Kakak iparku berkata dengan kesal, saya hanya mengumpulkan bukti. Aku langsung membantah, bukti itu adalah catatan resmi bersama Ketua RT, bukan rekaman untuk tujuan fitnah. Ibu mertua berhenti berpura-pura sakit, menegakkan badan, dan menunjukku. Hebat ya kamu. Berlindung di balik tetangga dan satpam, merasa jadi siapa? Dengar, kamu menikah dengan anakku, berarti kamu adalah orang dari keluarga kami. Aku menjawab, tanpa meninggikan suara tapi tegas. Saya menikah dengan putra ibu, bukan dengan penghinaan dari ibu. Saya istri Dimas, bukan pembantu yang bisa diperlakukan seenaknya. Salah satu wanita yang datang mencibir. Lalu kamu mau ibu mertuamu berlutut minta maaf padamu? Aku menatapnya dan menjawab dengan sopan, tidak ada yang perlu berlutut. Saya hanya minta satu hal, rasa hormat. Suamiku melangkah maju dan dengan suara lelah dan memohon, berkata, Bu, sudah, cukup. Ayo pulang, Bu, tolong. Ibu mertua menoleh tajam pada putranya, diam kamu. Apa kamu sudah disihir oleh perempuan ini? Setelah bertemu dengannya, kamu berani meninggikan suara pada ibumu? Suamiku terpaku. Aku melihat dia ingin mengatakan sesuatu, tapi lagi-lagi diam. Lagi-lagi, dan dari keheningan itu, aku tahu dia tidak pernah bisa melangkahi ketakutannya. Kakak iparku tiba-tiba mengalihkan topik. Anissa, kamu bilang kamu difitnah. Kalau begitu, buktikan. Dari mana uangmu untuk membeli rumah ini? Apa kamu sudah menyembunyikan uang dari adik kami bahkan sebelum menikah dan hanya menunggu waktu? Aku tidak lagi mengeluarkan dokumen. Dengan satu kalimat, aku memotong semua serangan. Semua dokumen tentang sumber dana ada di tangan saya. Mau periksa? Kita bertemu di pengadilan. Saya tidak akan membuat sirkus di sini untuk kalian. Ketua RT mengangguk dan berkata pada ibu mertua, begini, Bu. Jika ibu punya keraguan tentang properti, ibu bisa mengajukan gugatan. Tapi saat ini, ibu mengganggu ketertiban di kompleks, jadi mohon bubar. Jika tidak, kami terpaksa akan membuat laporan resmi. Wajah ibu mertua memucat. Baginya, yang percaya bahwa kemenangan diraih oleh yang berteriak paling keras, kata laporan resmi terdengar seperti ancaman. Saat itu, dari arah gerbang belakang terdengar suara rem mobil. Menoleh, aku melihat ayahku. Beliau keluar dari mobil dengan kemeja sederhana dan payung di tangan, berjalan perlahan ke arah kami. Beliau berdiri di sampingku dan menatap kerumunan di luar gerbang.
Beliau hanya berdiri di sana, dan aku merasa seolah sebuah dinding tumbuh di belakangku. Ayah, menatap ibu mertua, berkata dengan suara pelan tapi jelas, "Selamat sore, saya Ayah Anissa." Ibu mertua bingung, tapi mencoba mempertahankan amarahnya. Pas sekali. Lihat bagaimana putri bapak bicara pada ibu mertuanya. Apa itu pantas? Ayah tidak marah atau berdebat. Beliau hanya bertanya singkat, "Ibu datang ke sini tujuannya apa? Bicara baik-baik atau membuat keributan?" Ibu mertua dan semua yang bersamanya terdiam. Pertanyaan itu tidak bisa dijawab dengan mengelak. Ayah melanjutkan. Setiap katanya terasa berat. "Rumah ini milik putri saya. Kedatangan ibu ke sini bersama rombongan, merekam, dan memfitnahnya di depan gerbangnya sendiri, itu melanggar hukum. Ingin mengatakan sesuatu, katakan di pengadilan. Jika benar-benar ingin bicara, buatlah janji pertemuan resmi. Datang dengan sedikit orang dan dengan bukti. Dan jangan berlindung di balik adat keluarga untuk merendahkan orang lain." Kakak iparku mencoba menyela, tapi ayah menatap lurus ke matanya. "Nona, saya mengerti Anda kakak iparnya. Bicara itu boleh apa saja, tapi harus bertanggung jawab atas kata-kata. Ada pepatah lama, pikirkan 7 kali sebelum bicara sekali." Kakak iparku memerah dan terdiam. Ibu mertua menatap ayah, ketua RT dan satpam, serta tetangga yang melihat. Aku bisa melihat amarahnya mereda. Dia mendesis. "Baik, hari ini kami pergi, tapi ini belum selesai." Ayah mengangguk singkat. Urusan yang benar akan berakhir dengan benar. Urusan yang salah, semakin lama ditarik, semakin banyak malunya. Mereka berbalik dan pergi. Suamiku berjalan paling belakang. Kali ini dia tidak menoleh. Aku tidak tahu apa yang dipikirkannya, tapi satu hal yang kutahu pasti. Dia baru saja menyaksikan bagaimana jika seorang pria di rumah tidak bisa berdiri tegak, ayah dari istrinya yang akan maju. Dan saat itu, harga dirinya sebagai suami telah terinjak-injak. Aku menutup pintu dan masuk ke rumah. Ayah melipat payungnya dan menatapku, berkata pelan, "Bagus, jangan takut." Aku tidak bisa langsung menjawab, sesuatu yang panas naik ke tenggorokanku. Bukan karena lemah, tapi karena lega bahwa untuk pertama kalinya selama berbulan-bulan ini, aku tidak berjuang sendirian. Ayah masuk ke rumah, mencuci tangan, dan duduk di kursi di ruang tamu. Seperti orang yang baru kembali dari perjalanan jauh. Beliau tidak bertanya apa yang mereka katakan, tidak menyalahkan kenapa aku tidak sabar, hanya melihat sekeliling rumah dan bertanya pelan, "Ibumu di mana?" "Sudah lelah dan tidur lebih awal." Aku juga bicara pelan agar ibu tidak mendengar dan cemas. Ayah mengangguk. Beberapa saat kemudian beliau berkata, "Buatkan bapak teh." Aku tahu beliau butuh waktu untuk menenangkan amarahnya. Pria di keluargaku memang begitu, semakin marah, semakin diam. Agar tidak bicara sembarangan. Aku menyeduh teh panas dan meletakkannya di depan ayah. Beliau menyesapnya dan menatap keluar jendela. "Sudah berapa kali mereka datang?" "2 kali. Setiap kali dengan rombongan dan fitnah. Setiap kali saya minta ketua RT dan satpam menjadi saksi." Aku tidak menceritakan detailnya. Ayah sudah mengerti semuanya. Beliau meletakkan cangkirnya dan berkata pelan, "Tindakanmu sudah benar. Tapi mulai hari ini, Bapak tidak akan membiarkanmu menghadapi ini sendirian." Dari kata-kata itu, aku merasa seolah seseorang membangun sandaran yang kokoh di belakangku. Belum sempat aku bicara, telepon berdering. Suamiku. Aku ragu sejenak. Ayah, melihatku, berkata, "Angkat, tapi dengarkan baik-baik." Aku menjawab. Suara suamiku cemas. "Anissa, tadi itu keterlaluan. Ibu pulang dan menangis. Kerabat menelepon, bilang aku tidak bisa mengendalikan istri, mempermalukan keluarga. Bagaimana kalau kamu buka saja pintunya, bicara dengan ibu, dan kita selesaikan ini baik-baik?" Aku tidak marah, hanya bertanya langsung, "Selesaikan baik-baik itu bagaimana? Ibumu membawa orang, membuat keributan di depan rumahku, memfitnahku, dan aku harus membuka pintu dan meminta maaf agar semuanya selesai?" Dia terdiam, lalu berkata memohon, "Aku tidak bilang kamu harus minta maaf, tapi ibu kan sudah tua." Ayah memberi isyarat. Aku mengaktifkan loudspeaker. Ayah tidak memotong suamiku. Beliau menunggu hingga dia selesai, dan dengan suara dingin dan tenang berkata, "Ini Ayah Anissa." Di seberang sana, hening, sampai napasnya terdengar. Ayah melanjutkan, "Saya akan bertanya satu hal padamu. Sebagai seorang suami, apa menurutmu benar ibumu dan kakakmu datang ke rumah Anissa, membuat keributan, memfitnah, dan menuntut pintu dibuka?" Suamiku ragu-ragu. "Tidak, tapi..." Ayah memotong. "Tidak ada tapi. Benar ya benar. Salah ya salah.
Kamu membiarkan istrimu sendirian di depan gerbang menanggung penghinaan, itu kesalahanmu. Aku menggenggam erat ponsel. Seluruh tubuhku gemetar, entah karena marah atau lega karena akhirnya ada yang mengatakan apa yang sudah lama ingin kusampaikan tapi tidak ada yang mendengar. Suamiku mencoba membela diri dengan pelan. Bapak mertua, saya sangat sulit berada di antara ibu dan istri. Ayah menjawab. Kamu sulit karena kamu tidak punya batasan. Menghormati ibu dan melindungi istri itu dua hal yang berbeda. Keharmonisan keluarga hanya bisa ada di atas dasar rasa hormat. Bagaimana bisa menuntut keharmonisan jika rasa hormat saja tidak ada? Suamiku diam. Aku merasa keheningan kali ini berbeda dari sebelumnya. Ada rasa malu di dalamnya. Ayah mengakhiri. Mulai hari ini, kami tidak akan bicara dengan orang yang datang bergerombol. Mau dialog, buat janji resmi. Datang dengan sedikit orang dan dengan bukti. Kalau sekali lagi memfitnah putri saya, kita akan selesaikan secara hukum. Ayah memberi isyarat. Aku menutup telepon. Bukan untuk memutus hubungan, tapi karena aku tahu, jika aku bicara lebih lama, aku hanya akan melemah. Malam itu ayah tidak langsung tidur. Beliau memintaku membawa semua dokumen. Aku membawa perjanjian jual beli, bukti transfer dari bank, sertifikat hak milik, laporan kejadian dari ketua RT, pesan-pesan dari suamiku, dan semua catatan yang kusimpan di ponsel. Ayah memeriksa dokumen-dokumen itu dan berkata, besok, minta surat keterangan kejadian hari ini dari ketua RT, satpam, dan manajemen kompleks. Semakin jelas buktinya, semakin sulit mereka berkelit nanti. Keesokan paginya, aku dan ayah pergi ke kantor manajemen kompleks. Aku menjelaskan situasi secara singkat dan meminta rekaman CCTV saat kerabat datang serta surat keterangan. Manajer mengatakan video hanya bisa diberikan atas permintaan resmi, tapi surat keterangan bahwa ada insiden dan mereka melakukan intervensi bisa dikeluarkan. Aku meminta salinannya dan menandatangani. Aku hanya butuh selembar kertas yang mencatat fakta. Ketua RT juga menandatangani surat itu dan berkata, datang ke rumah orang yang tidak mengganggu dan membuat keributan itu tidak benar, lakukan sesuai aturan. Saya akan jadi saksi ibu, aku berterima kasih padanya. Saat kami keluar dari kantor manajemen, matahari terasa jauh lebih cerah dari beberapa hari sebelumnya. Dan, anehnya, hatiku juga terasa lebih terang. Bukan karena aku telah mengalahkan siapapun, tapi karena aku mulai melihat jalan. Pulang ke rumah, ibu bertanya hati-hati, apa mereka akan datang lagi? Aku duduk di sebelahnya. Tidak tahu, Bu. Tapi kalaupun datang, aku sudah tahu harus berbuat apa. Jangan khawatir dan istirahatlah. Ibu menatapku. Matanya memerah. Ibu takut kamu menderita. Aku memegang tangannya dan berkata tulus, aku paling menderita saat aku diam dan menelan penghinaan, Bu. Sekarang aku melakukan hal yang benar, dan justru rasanya lebih ringan. Siangnya, ayah menelepon seorang teman pengacara dan meminta rekomendasi untuk konsultasi di Jakarta. Ayah tidak menyalahkan siapapun atau marah. Beliau hanya dengan tenang menyiapkan jalan yang akan kulalui. Malamnya, masuk pesan provokatif dari kakak iparku. Kamu pikir kamu menang, Anissa? Tunggu saja pembalasanku. Aku membaca, mengambil tangkapan layar, dan menyimpannya. Aku tidak menjawab. Orang bilang anjing menggonggong kafilah berlalu, tapi aku tidak percaya itu jika menyangkut kehormatanku. Aku percaya pada kata-kata ayah yang lain, siap sedia berarti bersenjata. Bagiku, bersenjata berarti mengumpulkan bukti, mendapatkan surat keterangan, dan menjaga ketenangan. Malamnya, ayah duduk lama di teras. Seolah bicara pada diri sendiri, beliau berkata, untuk menjaga kedamaian di rumah, kita harus tahu cara melindunginya. Kata-kata itu membuat napasku tercekat. Aku tidak mau lagi menggunakan kata sabar dan juga kata balas dendam. Aku ingin menggunakan kata keadilan. Keadilan untuk diriku, untuk ibuku, dan untuk kehidupan pernikahan yang dulu dengan tulus ingin kumulai. Aku kembali ke kamar dan sekali lagi memeriksa dokumen. Sebuah jalan lurus terbentuk di kepalaku. Aku tidak akan lagi membiarkan siapapun memojokkanku dengan kata-kata dan kerumunan. Mau bicara, silakan bawa bukti. Mau menekan, silakan berhadapan dengan hukum. Mau ribut, silakan pahami bahwa harganya bukan hanya adu mulut, tapi tanggung jawab hukum. Senin pagi aku bangun sangat pagi. Hari itu Jakarta tidak hujan, tapi udaranya terasa berat, seperti napas seseorang sebelum peristiwa penting. Ibu masih sulit bergerak karena sakit pinggangnya. Aku memberinya segelas air hangat, memastikan beliau minum obat, lalu aku berpakaian dan mengambil map berisi dokumen. Ayah, berdiri di depan pintu, menatapku dan bertanya, kamu yakin? Aku mengangguk. Bukan karena cintaku telah hilang, tapi karena aku tahu, jika aku tidak menempuh jalan ini,
pada akhirnya aku akan terseret ke dalam pusaran yang sama. Aku telah memberi suamiku kesempatan untuk bicara, menetapkan batasan, menghadapi 2 keributan di depan rumahku. Aku selalu bersikap sopan, tapi balasannya hanya fitnah, tekanan kolektif, dan keheningan suamiku. Ayah tidak bertanya lagi, hanya memberiku pulpen dan berkata, "Kamu menempuh jalan yang benar, jangan takut." Aku tiba di pengadilan agama di bagian bantuan hukum keluarga. Pintunya kecil, tapi suasana di dalamnya membuatku harus fokus. Aku mengambil nomor antrian dan menunggu. Di sekitarku duduk orang-orang dengan map di tangan. Wajah mereka semua lelah. Tiba-tiba aku berpikir, jika sebuah pernikahan sudah sampai pada titik di mana ia hanya bisa dibicarakan di sini, berarti itu memang kesalahan yang tidak bisa diperbaiki. Giliranku tiba. Petugas bertanya, "Ada keperluan apa?" Aku menjawab dengan jelas. "Saya ingin mengajukan gugatan cerai melalui mediasi." Dia menatapku, lalu mapku. "Siapa nama suami ibu dan berapa usianya?" "Dimas Suryo, 28 tahun." Dia mengangguk dan meminta beberapa dokumen tambahan. Aku menyerahkan akta nikah, dokumen rumah atas namaku, bukti sumber dana, dan yang terpenting, kronologi situasi konflik. Gugatannya tidak panjang. Aku membagi peristiwa dengan jelas. Hari ketika aku dilarang menemui ibu, insiden kontrol dan penghinaan di depan kerabat, tuduhan tidak adil soal pencurian. 2 kejadian saat keluarga suami membuat keributan di depan rumah baruku, dan fakta bahwa ketua RT serta satpam menjadi saksi. Tentang perilaku suamiku, aku menulis dengan jelas. Penolakan untuk melindungi, ketidakmampuan menetapkan batasan, yang membuat kehidupan bersama yang didasarkan pada rasa hormat menjadi tidak mungkin. Petugas membaca sekilas gugatan itu dan bertanya singkat, "Ibu punya bukti fitnah dan gangguan ketertiban?" Aku mengeluarkan surat keterangan dari manajemen kompleks dan ketua RT, tangkapan layar ancaman, dan catatanku. Aku tidak mengeluarkan semuanya sekaligus. Aku hanya memberikan bukti-bukti kunci yang menunjukkan adanya insiden, adanya saksi, dan bahwa kehormatan serta keselamatanku terancam. Dia mengangguk. Dokumen lengkap. Kedua belah pihak akan menerima pemberitahuan tanggal pertemuan. Saat aku keluar dari pengadilan, jantungku berdebar, tapi kepalaku jernih. Aku datang bukan untuk berperang. Aku datang untuk keluar dari ruangan yang pengap dengan menggunakan kunci bernama hukum. 3 hari kemudian, datang surat panggilan untuk pertemuan pertama dengan mediator. Memegangnya, hatiku terasa sedikit berat. Bukan karena takut pada pengadilan, tapi karena aku harus duduk di ruangan yang dingin dan resmi dengan orang yang pernah kusebut suami. Aku datang 15 menit lebih awal. Ayah tidak ikut masuk. Beliau mengantarku sampai pintu dan berkata, "Bicaralah sendiri dan tanggung jawab sendiri. Bapak tunggu di luar." Kata-kata itu membuatku semakin kuat. Ayah tidak menggantikanku. Beliau adalah sandaran yang kokoh di belakangku. Aku menunggu. Sekitar 10 menit kemudian, suamiku masuk. Kemejanya kusut, lingkaran hitam di bawah matanya. Di sebelahnya ada ibu mertua. Melihatku, matanya berkilat tajam. Suamiku menunduk. Mediator mempersilakan kami masuk ke ruangannya dan langsung memperingatkan, "Ini pengadilan. Mohon jaga ketenangan dan jangan meninggikan suara." Ibu mertua langsung berkata dengan ekspresi tersinggung, "Saya ibunya. Saya datang bersama anak saya. Menantu ini yang membuat masalah, diam-diam membeli rumah 6 miliar, membawa orang tuanya. Menyiksa anak saya." Mediator memotongnya. "Perceraian adalah urusan antara suami dan istri. Kerabat boleh hadir, tapi tidak bisa memberikan pernyataan mewakili pihak yang bersangkutan." Ibu mertua terdiam sejenak dan memerintahkan putranya. "Bicara." Suamiku, menatapku, berkata dengan suara serak, "Anissa, kenapa harus sampai begini? Kita kan masih suami istri." Aku tidak menjawab secara emosional, hanya bertanya, "Katakan di sini, di pengadilan, dengan jelas. Saat ibumu dan kakakmu datang ke rumah kita, membuat keributan, dan memfitnahku, apa yang kamu lakukan untuk menghentikannya?" Suamiku terpaku. Dia menatap ibunya, dan ibu mertua langsung berteriak, "Saya berhak datang ke menantu saya." Mediator kembali menegurnya. Aku, berbicara pada mediator, tanpa agresi, berdasarkan fakta, berkata, "Bapak mediator yang terhormat, saya mengajukan gugatan cerai karena kehidupan bersama yang didasarkan pada rasa hormat tidak mungkin lagi. Saya bahkan dilarang menjenguk ibu saya yang sakit, kehormatan saya direndahkan, dituduh secara tidak adil. Untuk menghindari konflik, saya pindah dengan dana saya yang sah, tapi keluarga suami berulang kali datang dan membuat keributan. Suami saya tidak mengambil tindakan apapun untuk melindungi saya dan tidak bisa menetapkan batasan yang jelas. Bukti-bukti yang relevan sudah saya serahkan.
Aku menyerahkan surat keterangan dokumen rumah dan gugatanku. Aku tidak mengeluh betapa beratnya bebanku. Aku tahu ini bukan tempat untuk meminta simpati dengan air mata. Mediator bertanya pada suamiku, apa yang bisa Anda katakan mengenai pernyataan Bu Anissa? Suamiku ragu-ragu. Anissa salah paham. Ibu saya memang wataknya emosional. Beliau tidak bermaksud jahat. Aku menatap lurus ke matanya. Kalau aku salah paham, seharusnya diluruskan. Saat aku memintamu menetapkan batasan, apa yang kamu lakukan? Suamiku diam. Itu adalah keheningan yang sama. Hanya saja kali ini di hadapan seorang pejabat. Ini bukan lagi penghindaran konflik, tapi sebuah jawaban yang jelas. Ibu mertua kembali mencoba mengambil alih. Menantu itu harus patuh pada keluarga suami. Dia membawa orang tuanya, itu sudah salah. Aku tidak berdebat dengannya. Aku berkata pada mediator. Saya membawa ibu saya karena beliau sakit. Saya tidak merugikan siapapun. Saya hanya ingin melindungi kewajiban saya sebagai anak dan hak saya untuk hidup dengan hormat. Mediator membuat catatan dan berkata dengan jelas, prosedur mediasi dalam perceraian adalah untuk mengkonfirmasi fakta bahwa saat ini kehidupan bersama tidak memungkinkan. Pengadilan akan membuat keputusan berdasarkan inti konflik, perilaku para pihak, dan materi yang diserahkan. Pertemuan berakhir dengan penetapan tanggal berikutnya. Saat aku keluar, ayah menunggu di bawah pohon. Beliau memberiku sebotol air dan bertanya pelan, bagaimana? Aku minum seteguk dan menjawab jujur, aku tidak cemas. Aku hanya tidak punya harapan lagi bahwa keheningan akan menyelesaikan sesuatu. Ayah mengangguk pelan. Iya. Saat kamu diam, orang berpikir kamu bisa menahannya. Dan saat mereka berpikir begitu, mereka akan menekan lebih keras lagi. Aku menatap langit, matahari sudah mulai terbenam. Aku tidak merasa telah memenangkan pertempuran. Aku hanya telah mengambil satu langkah lagi keluar dari pusaran di mana aku coba dibelenggu dengan nama adat keluarga. Mulai sekarang, kata-kata apapun yang mencoba merendahkanku harus melewati ujian kebenaran. Dan kebenaran, sekali tercatat di atas kertas, tidak bisa diputarbalikkan oleh teriakan apapun. Setelah pertemuan di pengadilan, aku tidak langsung pulang. Aku mampir ke apotek, membelikan ibu koyo untuk pinggangnya, dan pulang dengan perlahan. Aku berusaha menjaga ritme hidup yang biasa. Aku tahu, semakin kacau hati, semakin cepat lelah. Aku dan ibu butuh ketenangan. Tapi pihak seberang sepertinya berpikir lain. Malam itu, datang pesan panjang dari suamiku. Aku tidak langsung membukanya. Baru setelah ibu tidur dan rumah menjadi sunyi, aku membacanya. Isinya bisa ditebak. Ibu mertua menangis. Kerabat menelepon dan memarahinya. Tidak bisa mengurus satu istri, suami tidak becus, memalukan keluarga. Pesan itu diakhiri dengan kalimat memohon. Beri aku satu kesempatan lagi untuk bicara. Aku akan datang. Aku tidak langsung menjawab. Meletakkan ponsel dan menatap keluar jendela. Aku teringat wajahnya di ruang sidang, tatapannya yang tertunduk, tangannya yang gelisah. Orang bilang jangan melawan takdir, tapi beberapa hal tidak ditentukan oleh takdir, melainkan oleh keberanian diri sendiri. Keesokan paginya, telepon berdering dari nomor tak dikenal. Kuangkat, dan suara wanita yang tajam bertanya, Bu Anissa, ini Tante Dimas. Jujur saja, Anda wanita yang sangat kejam. Di keluarga suami itu ada aturannya, kalau sudah menikah ya harus dipatuhi. Bagaimana bisa Anda membawa masalah ini sampai sejauh ini? Aku tidak marah. Hanya dengan sangat sopan bertanya balik, Tante, dari siapa Tante dengar kalau saya kejam? Apa Tante tahu kalau saya dilarang menemui ibu saya yang sakit, dituduh secara tidak adil, dan rumah saya didatangi rombongan untuk membuat keributan? Di seberang sana hening sejenak. Lalu terdengar jawaban mengelak, ya, masalah keluarga kan diselesaikan di dalam keluarga. Kenapa harus dibawa keluar? Aku berkata dengan jelas. Tante, kalau di dalam keluarga satu pihak terus-menerus merendahkan dan pihak lain diam, itu bukan penyelesaian, tapi kekerasan sepihak. Saya tidak mau lagi hidup seperti itu. Aku menutup telepon. Tujuanku bukan untuk menang debat dengan kerabat. Aku hanya mengambil tangkapan layar panggilan itu dan menyimpannya. Aku tidak lagi punya harapan naif bahwa jika bicara tulus, orang akan mengerti. Aku percaya, yang bisa menghentikan kebohongan hanyalah bukti. Siangnya aku menyiram bunga-bunga kecil yang kubeli untuk ibu di taman. Tetangga dari seberang rumah yang lewat berhenti dan bertanya, bagaimana Bu? Setelah keributan tempo hari, sekarang sudah lebih tenang? Aku tersenyum. Iya, Bu. Terima kasih. Tetangga itu menghela napas. Orang-orang di kompleks ini suka ketenangan. Siapa benar siapa salah saya tidak tahu, tapi orang yang terdidik tidak akan berteriak di depan gerbang rumah orang. Hiduplah dengan tenang,
Nanti juga semua akan baik-baik saja. Itu hanya kata-kata biasa, tapi seperti cermin. Mendengarnya, hatiku terasa lebih kokoh. Terkadang orang memihakmu bukan karena kasihan, tapi karena setidaknya kamu mematuhi aturan kesopanan dasar. Sekitar jam 7 malam, satpam menelepon dan memberitahu bahwa suamiku menunggu di gerbang belakang. Aku memberitahu ibu sebentar, dan keluar. Dia berdiri dengan map di tangan. Wajahnya semakin kuyu, matanya merah. Melihatku, dia berkata pelan, "Tolong, ayo kita bicara." Aku mengangguk. "Bicaralah." Dia menyodorkan map itu padaku. "Aku sudah membuat salinan dokumen rumahmu, bukti sumber dana, dan surat-surat keterangan itu. Sudah kutunjukkan pada ibu." Aku menatapnya. Setidaknya kali ini dia tidak lagi berkata bahwa kata-kata ibu juga ada benarnya. Tapi aku tidak terburu-buru berharap. Aku bertanya langsung. "Dan apa reaksinya?" Dia menelan ludah. "Ibu tidak peduli dengan dokumen. Beliau hanya peduli satu hal. Kamu akan kembali atau tidak. Katanya kalau kamu tidak kembali, aku dianggap anak durhaka." Aku tidak lagi merasa geli. Aku merasa kasihan padanya. Aku bertanya, "Jadi kamu datang untuk bicara denganku atau untuk menyampaikan pesan dari ibumu?" Dia menggeleng cepat. "Tidak, aku datang karena aku sangat lelah. Aku tidak mau lagi terbelah seperti ini." Aku menatap lurus ke matanya dan berkata tanpa basa-basi, "Dimas, aku ulangi syaratku. Apa kamu bisa memenuhinya? Menetapkan batasan yang jelas dengan ibumu melalui pesan, berjanji tidak akan menyampaikan perintah, dan pindah untuk tinggal bersamaku." Dia diam lama, lalu dengan suara bergetar berkata, "Menetapkan batasan dan tidak menyampaikan pesan akan kucoba, tapi pindah. Ibu akan syok, beliau tidak akan kuat." Saat itu, aku merasakan ketenangan yang aneh. Aku berkata sangat perlahan, seolah berbicara pada dirinya dan juga diriku, "Selagi kamu khawatir ibumu tidak akan kuat, aku sudah melewati banyak hal. Kamu selalu khawatir soal ibumu. Lalu, siapa istri dalam hidupmu?" Dia menunduk. Aku melanjutkan, "Aku tidak pernah memintamu meninggalkan ibumu. Aku hanya memintamu menjalankan peranmu. Tinggal bersama istri bukan berarti meninggalkan ibu. Tapi jika kamu tidak punya keberanian untuk keluar dari bayang-bayangnya, aku tidak punya alasan untuk masuk ke dalamnya." Dia mengangkat kepala, matanya basah. "Aku masih mencintaimu. Aku hanya tidak tahu bagaimana caranya agar ibu bisa menerima ini." Aku menatapnya dan, tanpa menyalahkan tapi tulus, berkata, "Jangan cari cara untuk meyakinkan ibumu. Carilah cara untuk menyelamatkan pernikahanmu. Ibu bisa saja marah, tapi beliau tidak akan menjalani hidupmu untukmu. Dan aku tidak bisa memberimu keberanian sebagai penggantimu." Dia berdiri terpaku. Beberapa saat kemudian dia berkata pelan, "Ibu bilang, kalau aku memilihmu, beliau akan menganggap tidak punya anak lagi." Aku menjawab, "Itu adalah kata-kata yang ibumu gunakan untuk menahanmu." Air mengalir ke bawah. Wajar jika seorang ibu mencintai anaknya, tapi saat dia mencoba mengatur hidup anaknya sesuai keinginannya, itu bukan lagi cinta. Dia menutupi wajahnya dengan tangan. Aku tidak mendekat atau menenangkannya. Peran itu bukan lagi untukku. Aku hanya berdiri dan memberinya kesempatan untuk melihat dirinya dari luar. Setelah lama, dia menurunkan tangannya. Suaranya tercekat karena tangis. Kalau setidaknya aku menyewa apartemen studio, tinggal sendiri, dan pelan-pelan membujuknya. "Apa kamu bisa menerimaku?" Aku menatapnya dan menggeleng. "Masalahnya bukan di apartemen studio. Masalahnya adalah, bisakah kamu berdiri di depan ibumu dan berkata dengan tegas, 'Ini istriku, dan aku menghormatinya.' Kalau tidak, itu hanya akan menjadi pindah tempat, bukan pindah kehidupan." Dia diam, lalu seolah berpegang pada harapan terakhir, bertanya, "Apa kamu masih mencintaiku?" Pertanyaan itu membuat hatiku sesak. Aku mencintainya, tapi aku tidak menjawab dengan kata-kata yang menenangkan. Aku menjawab dengan jujur. Aku masih merindukan pria yang dulu berjanji tidak akan pernah membiarkanku disakiti. Tapi kamu, dengan keheninganmu, telah kehilangan pria itu. Dia tidak berkata apa-apa. Aku sadar dia mulai mengerti apa harga dari sebuah penghindaran. Yaitu, perlahan-lahan kehilangan tempat di hati istrinya dan kepercayaannya. Di akhir, aku berkata singkat, "Pulanglah."